Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya para sahabat, narasumber yang saya hormati. Selamat bergabung kembali di pengajian Perancis. Kali ini adalah pengajiannya adalah kajian spesial Ramadan, yang mana kita bergabung dengan PERMIIP, yaitu Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Perancis, juga dengan Araudah. Dan kali ini kita juga mendapatkan narasumber yang spesial, yaitu Pak Asep, seorang psikolog yang nanti akan membawakan temanya mengenai maaf. Ini maaf tuh gampang diucapkan tapi sulit ini sebenarnya, sulit dilupakan gitu kan. Nah, bagaimana nanti nih Pak Asep nanti akan menerapkan juga memberikan kajiannya. Baik, eh, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi baru yang bergabung, warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sekali lagi selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, juga semoga puasanya lancar-lancar saja ya. Kita tidak terasa sudah memasuki minggu kedua sebenarnya dalam bulan puasa ini. Baik, sebelumnya kita akan membacakan sedikit CV ataupun biodata dari Pak Asep. Pak Asep, saya membacakan sedikit aja ya Pak Asep, karena banyak Silakan, sekali Mbak. sebenarnya prestasi yang Pak Asep sudah capai. Baik. Pak Asep Hairul Gami adalah seorang psikolog kelahiran Garut yang kemudian menempuh pendidikan sebagai psikolog di Universitas Indonesia. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, beliau sebagai Human Coach dan Human Capital Consultant. Beliau juga sebagai pendiri dan sekjen pertama Asosiasi Psikologi Islam, anggota HIPSI API, Wakil Ketua Pusat Kajian Tasawuf ASEAN Mondial Pesantren Surabaya, Wakil Ketua Lakpesdam NU Jabar, Komite Pendidikan Yayasan Al-Bajah, Dewan Penasehat Komite Pesantren Anak. Prestasi beliau juga banyak, yaitu sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia dalam bidang pendidikan 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 91, 92, dan 93. Dan mendapatkan HR Excellence Award pada tahun 2006 dan 2008. Masya Allah. Baiklah, para sahabat, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Pak Asep. Waktunya 45 menit. Mangga Pak Asep. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi mudah-mudahan ini kita tidak hanya berdua nih tadi ini, ya. Karena kalau kita nggak ngelihat apa namanya kameranya dibuka itu kita menduga kita cuma berdua aja nih. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas tentang psikologi pemaafan. Tema ini adalah tema yang sudah, berarti ini sekarang tahun 2023, berarti ini adalah 14 tahun tema yang saya kampanyekan, ya. Jadi dulu dari tahun 2010 saya menyediakan waktu setiap Ramadan untuk mengunjungi satu komunitas demi komunitas offline dan memberikan workshop selama 1 hari, ya, dari jam 8 sampai menjelang maghrib, ya, untuk tema-tema pemaafan ini. Alasannya sederhana saja, karena maaf itu adalah kata abstrak. Ya, jadi pemaafan itu adalah kata abstrak dan banyak masyarakat yang ternyata menganggap bahwa dia sudah memaafkan tetapi jauh, ya, belum termasuk kategori pemaafan. Nah, sehingga tantangan kita di dalam dunia pendidikan Islam adalah justru bagaimana membuat maaf itu menjadi konkret, menjadi bisa diajarkan kepada anak-anak, dan anak-anak pun tahu kapan apa indikatornya kalau dia sudah memaafkan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Khairiyah Garut, ya, karena ini kita mengadakan kegiatan di Ramadan ini bersama Madrasah Diniyah ini.
Dan kita juga mengajak teman-teman untuk berdonasi ke madrasah ini, karena madrasah ini sebenarnya adalah kita bangun lebih karena keprihatinan aja. Ya, di daerah itu minat anak-anak belajar agama itu tidak begitu didukung oleh masyarakat sekitar. Jadi beda kalau untuk misalnya ke SD mereka mau bayar. Nah, cilakanya pada waktu mereka masuk ke SMP itu dipersyaratkan itu mereka mempunyai ijazah dari Madrasah Diniyah Awaliyah. Nah, jadi serba salah karena tadi pemerintah juga tahu persis bahwa pendidikan agama di sekolah dasar itu hanya 2 jam ya kali 40 menit ya. Jadi nggak memungkinkan kalau kita ingin anak kita tuh bisa baca Quran. Nggak memungkinkan dengan kurikulum yang cuma 2 jam itu. Bahkan bisa melakukan sholat lengkap pun juga nggak memungkinkan. Maka karena itu Kemendikbud bersama Kemenag itu membangun masyarakat supaya mau membantu Kemendikbud dengan membangun yang namanya Madrasah Diniyah Awaliyah itu. Nah, karena itu kita bangun dan kita juga tidak memungut bayaran dari mereka dan saya ya mencarilah teman-teman gitu ya, rekan-rekan, mitra-mitra sehingga mereka mau berbagi dalam kebaikan. Nah, jadi ada 4 orang guru di sana dan siswanya itu meliputi 4 kampung ya dari 4 kampung yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah herannya nih walaupun kurikulum kita juga saya bilang kurikulum yang saya buat sendiri aja gitu ya melihat dari apa sih yang perlu diajarkan kepada anak-anak dari aspek psikologi ya itu kita madrasah kita itu menjadi madrasah diniyah awaliyah takmiliyah unggulan gitu ya. Nah, jadi silakan. Jadi kalau Bapak Ibu para peserta yang mengikuti workshop ini mau berdonasi, kami mengucapkan terima kasih sekali. Sahabat-sahabat sekalian, kata maaf itu dalam bahasa Inggris forgive. Ya, jadi forgive dan forget terdiri dari 2 kata. Forgive jadi for dan give. For dan memberi. Forget adalah for dan mendapatkan. Nah, menjadi menarik di dalam banyak orang-orang seringkali mengutip forgiving is forgetting. Dalam kajian psikologi itu keliru habis. Jadi para peserta yang udah mengikuti Zoominar ini nggak boleh lagi tuh nulis forgiving is forgetting. Itu menunjukkan berarti kita nggak ngerti psikologi. Ya, karena forgiving yang benar itu justru Anda remember gitu. Remember cuman udah nggak ngait lagi emosinya gitu terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu. Di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf ain fa waw. Ada kata afwa. Nah, di dalam Al-Qur'an itu macam-macam nantinya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang tersusun dari ain fa waw ini. Ada kata afu, ada fa'fu, ada afa, ya ada fa'fa. Ya, jadi macam-macam dengan beragam maknanya. Nanti kita pelajari satu persatu. Dalam bahasa Indonesianya maaf, dalam bahasa Sundanya hampura, dalam bahasa Sunda kuno sampura. Sehingga ada orang Sunda kalau ketemu dengan orang Sunda lain di zaman dulu menggunakan istilah sampura sun. Sampura sun itu artinya sampura ingsun. Ingsun itu adalah diriku. Jadi dengan kata lain maafkanlah diriku. Dijawab sama yang mendengarnya rampes. Artinya rampes itu sudah kumaafkan. Kira-kira begitu. Nah, jadi pada waktu orang Sunda kuno itu dipastikan sebelum terjadi silaturahim itu diawali sudah tidak ada ganjelan di antara kedua belah pihak. Banyak ayat-ayat, ini saya cuma nyuplik ada beberapa ayat saja. Ya, allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul musinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi di sini kebajikan di dalam ayat ini apa? Menafkahkan harta. Jadi dia mau lagi banyak harta atau mau lagi sedikit harta, tetap dia menafkahkan harta. Dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Amarah itu dalam bahasa Arab ya adalah perintah. Ghaido ini ya Ghaido ini adalah sebenarnya adalah murka gitu kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi murka itu kita tahan, murkanya boleh tetapi cara mengekspresikan murkanya ada adabnya. Kira-kira begitu kalau dari kajian psikologi. Jadi nanti kita cermati juga. Marah itu boleh nggak ya? Boleh.
Yang nggak boleh itu adalah kita nggak mempunyai pertimbangan dalam melampiaskan, dalam menunjukkan kemarahan kita. Marah itu berarti ada yang positif dong, banyak. Saya bawa istri ke pasar baru Garut, ya. Istri saya dicolek oleh preman Garut. Masa saya berterima kasih gitu ya. Maka di situ marah di situ wajar. Ada harga diri, ada martabat dan ada kelakuan-kelakuan yang gak. Istri saya juga barangkali kecewa kalau saya diam-diam aja. Nah, tetapi menunjukkan marah itu di situ ada adab. Saya bisa menegur dengan cara yang baik. Kang, ini istri saya. Nggak layak Anda mencolek-colek istri orang. Ini nggak tepat. Nah, itu adalah bagaimana cara Anda mengungkapkan marah. Nah, jadi nanti kita lihat bahwa nggak semua marah itu keliru. Karena baginda Rasul pun marah juga. Nah, tetapi cara mengungkapkan marahnya Rasul, nah itu yang perlu kita tiru. Berikutnya ada khuzil afwa wa bil urf wa a'rid anil jahilin. Jadi langkah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kalimat ini adalah kalimat kepada baginda Rasul. Nah, jadi di sini ada beberapa urut-urutan. Pertama adalah pemaaf. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dari awal kita udah tahu orang-orang itu adalah unik, rese dan segala macam. Nah, berarti jangan pakai baper tuh. Kalau kita mau belajar dari Nabi, jadilah pemaaf. Dan walau bagaimanapun kepada orang-orang seperti itu kita perlu ma'ruf, artinya melakukan hal-hal baik. Dan perlu berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Artinya berpaling dari orang yang bodoh itu apa? Kalau Anda ada orang yang suka bikin rese, kalau Anda ketemu dengan orang yang emang kerjaannya cari permusuhan, berpaling dari orang-orang demikian itu lebih baik. Kalau Anda nggak bisa melakukan kema'rufan. Nah, kebanyakan di masyarakat kita udah tahu orangnya rese, udah tahu orangnya nyebelin, terus akhirnya orang itu sakit hati. Kita sendiri nggak punya ketahanan mental ngadepin orang seperti itu. Padahal udah jelas, ini aja Nabi aja diberi petunjuk untuk berpaling. Nah, jadi berpaling itu adalah bagian dari afwa. Nah, jadi kita tahu nanti nih, memaafkan itu nggak mungkin Anda kalau nggak berpaling. Andanya masih terus aja nginget-nginget kelakuan orang lama, ya sulit. Berarti Anda harus berpaling tuh dari ingatan-ingatan yang nggak memberdayakan itu. Kemudian ada ayat lain, fabima rahmatim milnallahi lintalakum walaupun tafaddan ghalidul qalb lang fadu min khaulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil ar fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini juga diturunkan kepada Nabi selaku petunjuk ngadepin orang-orang tertentu. Nah, diperlukan kita lemah lembut supaya apa? Ya, kalau kita dengan cara keras, orang itu nolak kalimat kita, nolak omongan kita. Nah, ini kalau bisa dijadikan kepada kita orang tua, oh anak saya nggak nerima nih obrolan saya. Bisa jadi kita keras, karena keras anak kita keras. Sehingga juga sulit untuk menerima masukan-masukan dari kita. Nah, jadi dalam relasi orang tua anak berarti penting kita memaafkan anak kita. Penting kita memohonkan ampun bagi anak-anak kita. Dan penting menggunakan cara mereka supaya kita bisa bermusyawarah kepada mereka. Berikutnya lagi, fabima naqdihim maisaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum fasai'atan yukhrafuna kalima amma wadi'ih wa nasu haddam mimma zukiru bih wa la tazalu tattali'u ala khainatim minhum illa qalila minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul musinin. Nah, sahabat-sahabat sekalian cukup banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran kalau kata setelah fa'fu itu ada wasfahu. Jadi afwa itu di dalam kamus-kamus bahasa Arab seringkali juga diartikan sofha.
Jadi sehingga afwa dan sofah itu seakan-akan menjadi kesatuan. Sama dengan kata-kata minal aidin wal faidin gitu ya. Nah, jadi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Nah, jadi kata wasfahu itu adalah membiarkan, membebaskan. Jadi kalau Anda memaafkan anak Anda, berarti Anda nggak ngunek-ngunek, nggak megang-megang, nggak nahan. Tetapi membolehkan, membiarkan anak Anda tanpa menghukumnya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, intubdu khairan autufu auta'fu ansu'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, di dalam ayat ini jelas, jadi ada beberapa kebaikan-kebaikan kita, baik yang ditampakkan atau kebaikan itu yang kita tutupi, atau kita memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka berarti di sini adalah Allah itu Maha Pemaaf. Berikutnya ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Saya rasa sebagai psikolog, 30 tahun saya sebagai psikolog, saya menemukan ini tema-tema di mana orang tua tempur dengan anak, ayah tempur dengan anaknya gitu ya. Kemudian ibu bertempur dengan anaknya, ibu bermusuhan dengan anaknya, ayah bermusuhan dengan anaknya. Nah, udah ada ayat yang berkaitan dengan tema itu. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau kita lihat ada nggak tuntunan ayat terhadap kayak gitu ya banyak, termasuk salah satu ayat ini. Nah, jadi di sini adalah berarti peluang anak-anak kita menjadi musuh-musuh itu apa? Ngelawan Anda, membantah Anda, berbantah-bantah dengan Anda, ribut dengan Anda, cari masalah dengan Anda, cari perkara dengan Anda, cari kelemahan-kelemahan Anda, cari kejengkelan Anda. Cirinya musuh kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kebetulan suami kita, anak kita, di dalam ayat ini jelas gitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati, perlu berwaspada. Kenapa? Mereka pasangan kita. Terlepas apapun, banyak kenikmatan-kenikmatan yang mereka berikan kepada kita. Dan di sisi lain kita diminta untuk memaafkan dan waspahu itu tadi. Tidak memarah itu artinya membebaskan mereka gitu ya dari konsekuensi. Marah itu kan konsekuensi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, karena kata maaf ini dari kata ampun ini banyak istilah-istilah kita di dalam bahasa Indonesia itu abstrak, maka seringkali terjadi salah paham tentang pemaafan. Apa nih yang paling banyak ditemukan selama saya kelalang keliling nih dari satu komunitas-komunitas lain? Menganggap bahwa memaafkan itu sama dengan seimbangnya timbangan. Jadi kalau orang mukul, saya pukul balik. Kalau dia nyubit, nyubit balik. Kalau dia hina, hina balik. Kalau dia katakanlah melecehkan saya melecehkan balik. Itu yang pemaafan. Nah, itu namanya seimbangnya timbangan. Dalam konsep bahasa Arab namanya adil. Kalau orang nyubit saya satu cubitan, saya membalasnya satu cubitan. Tetapi balasan saya harus yang ukuran dan kualitasnya sama. Dia nyubit saya tetapi tidak keluar darah. Saya nyubit dia keluar darah. Berarti saya tidak seimbang. Saya berarti lebih zalim dibandingkan orang itu. Nah, berarti dalam prakteknya membalas yang setimpal itu susah. Karena pada waktu orang yang membalas biasanya udah pakai kemarahan. Nah, kalau pakai kemarahan biasanya udah nggak bisa ngukur tuh. Berikutnya memaafkan sama dengan pemakluman. Jadi ada orang di masyarakat di Perancis ada beberapa teman yang katakan saja zolim sama teman-teman lain. Nah, kemudian kita udah mau marah nih. Ternyata ada teman kita. Kamu nggak tahu sih dia tuh orangnya kayak gitu. Maklumin aja. Nah, memaklumi itu bukanlah memaafkan. Jadi memaklumi itu maklum itu dari kata bahasa Arab artinya alama ya'lumu makluman. Makluman itu berarti orang yang mengetahui orang begitu. Memaklumi seperti itu bukanlah memaafkan. Berikutnya
Ada nih orang yang apa namanya tentara, sama-sama tentara nih di komplek tentara. Nggak tahu kayak gimana si temennya ini mukulin dia, nendang-nendang dia. Ini viral nih, sempat viral. Nah, kata si yang ditendangin ini dia memaafkan. Enggak, itu mah dia membiarkan. Jadi membiarkan orang itu untuk untuk melakukan kelakuan-kelakuan zalim kepada dia, padahal dia mampu menghindar, padahal dia mampu melawan, maka ini bukanlah pemaafan. Berikutnya, apalagi nih, seringkali memaafkan sama dengan mengalah. Nah, mengalah itu biasanya diambil oleh orang dalam rangka strategi, gitu ya. Strategi saja, artinya juga dia bisa menang sebenarnya. Nah, ketika Anda mengambil strategi kayak gitu, itu bukanlah memaafkan. Berikutnya ada yang banyak, nah yang ini yang paling banyak saya rasa dikutip sama banyak orang. Forgiving as forgetting. Jadi memaafkan itu sama dengan melupakan. Nah, nggak bisa nih, nggak benar karena melupakan itu kalau dalam bahasa psikologi berarti Anda dengan penuh kesengajaan untuk naro sebuah informasi itu di pojok yang gelap dari gudang ingatan Anda. Nah, orang-orang yang seperti ini berarti apa? Orang-orang yang terganggu kalau secara psikologis. Apalagi kalau Anda sampai lupa, nggak ingat lagi. Sementara seluruh orang di kampung tahu ada kejadian tertentu, kezoliman yang dilakukan oleh orang. Lupa seperti itu indikator apa? Indikator Anda mengalami PTSD atau kompleks PTSD, post traumatic stress disorder, berarti gangguan stres pasca trauma. Nah, orang-orang yang gangguan stres pasca trauma seringkali lupa kejadian, lupa tempat, lupa waktu, lupa urut-urutan proses. Nah, berarti melupakan di tema itu bukanlah simbol dari sehat mental. Nah, berarti kalau kita melihat Nabi, Nabi itu ingat siapa orang-orang zolim kepada Nabi. Tahu persis. Ingat persis, akan tetapi beda. Nabi berarti ingat. Nah, cuman ada 3 jenis nih. Berarti yang pertama ada yang lupa, ngeblank, nah itu gangguan jiwa juga. Yang kedua ada ingat, tapi tadi wah terasa seperti ngalamin persis kejadian. Itu namanya ingat seperti itu berarti Anda ngalami gangguan stres pasca trauma. Nah, berarti yang sembuh itu yang gimana? Anda ingat, tetapi ingatan itu tidak lagi memancing kepada pikiran buruk terhadap pelaku, tidak memancing lagi munculnya emosi-emosi yang buruk terhadap pelaku, tidak lagi dengan mengingat itu muncul sensasi di tubuh yang tidak nyaman, seperti napas sesak, detak jantung berdebar kencang, suhu tubuh terasa panas, Ya ya. Mbak, saya keluar. Nah, jadi kita kira-kira tema seperti itu ya. Oke. Nah, jadi orang-orang ini walaupun dia ingat biasa aja, dirinya nyaman, dirinya tenang, tubuhnya netral, pikirannya bersih, jernih, emosinya jernih. Nah, jadi memaafkan itu seperti itu. Jadi memaafkan itu adalah mengingat yang pikiran, emosi, ucapan dan tindakannya positif terhadap pelaku. Kira-kira begitu. Berikutnya memaafkan tidak sama dengan pemusatan pada diri. Nah, gak sedikit orang mengatakan, udah deh, gara-gara peristiwa itu yang paling penting gue mah pikirin gue diri sendiri aja. Nah, itu namanya pemusatan pada diri. Sementara di dalam pemaafan itu ada, kita tidak hanya melihat diri kita sendiri, kita juga melihat orang lain. Berarti kita juga mempertimbangkan orang lain. Nah, berikutnya seringkali dinamakan pemaafan itu sama dengan pengampunan. Pengampunan itu apa? Orang diberikan kelonggaran untuk tidak mendapatkan sanksi. Jadi misalnya begini nih, ada orang melakukan pelanggaran. Kalau perdata dia harus mengganti Anda dengan uang katakan saja 1 juta. Nah, maka orang itu tidak kalau pengampunan itu berarti dia tidak dikenakan sanksi itu. Jadi dia tidak dikenakan sanksi itu. Nah, saya kasih contoh, karena contoh ini barangkali kasuistik di Jakarta dan seringkali terjadi. Ada seorang perempuan yang nikah dengan seorang laki-laki yang selama 30 tahun menjadi samsak dari suaminya. Dia termasuk adalah woman beater syndrome. Jadi sindroma perempuan babak belur yang mendapatkan suaminya adalah tukang mukul.
Nah si istri udah berusaha bertahan 30 tahun dalam pernikahan seperti itu. Wah udah disaranin cerai, buat cerai gitu ya sama keluarganya. Tapi si istri selalu yakin bahwa suatu saat suaminya akan bisa. Enggak juga gitu ya. Wah, suaminya nih makin aneh. Di suatu hari adalah memukuli istrinya habis-habisan sampai giginya rontok 5. Wah, mulutnya rusak, bibirnya pecah, darah itu ya keluar dari mulutnya. Nah, dan si perempuan ini kemudian lari, lari tetap dikejar, lari kemudian ke rumah tetangganya yang kebetulan seorang polisi ada di situ. Nah, sementara pada waktu tahu dia larinya ke rumah tetangganya, si suaminya kabur. Nah, si oleh tetangganya yang polisi itu dibawalah si perempuan ini ke rumah sakit UIN Saripedatullah di Jakarta itu yang ada di Ciputat. Visum di situ. Bikin laporan polisi. Wah, si laki-laki ini akhirnya ketangkep. Nah, si perempuannya selama dalam proses di rumah sakit sampai relatif sembuh, udah bisa jalan, mulutnya nggak kelihatan bengkak-bengkak amat. Dia nanya sama anaknya, itu ayahmu tuh yang ditandi polisi itu ada yang ngasih makan nggak? Ada yang ngasih ganti pakaian nggak? Nah, si anaknya yang baru pulang besuk dari ayahnya nggak ada dia, nggak ada katanya. Padahal keluarga kita banyak nih di Ciputat ini, tapi nggak ada satupun keluarga ayah yang pernah nengok. Nah kata si ibu, udah coba bawa pakaian. Yo biar apa namanya ibu masak, ibu nyiapin makanan. Dibawalah terus gitu ya. Jadi selang 2 hari sekali gitu ke tahanan di Polsek. Setelah itu pindah ke tahanan kejaksaan. Kasus disidangkan. Selama kasus disidangkan si perempuan ini melakukan gugat cerai juga. Yang ujung-ujungnya gugat cerainya diterima dengan kasus itu. Nah kemudian si suaminya didakwa, kemudian jadi terpidana. Nah, ditahan di lapas Tangerang ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh si perempuan ini tetap datang tuh. Jadi si janda ini datang gitu ya kepada mantan suaminya ngecek bawa makanan gitu ya seminggu sekali. Nah sampai si anaknya nanya, "Mak kalau kayak gitu udah mak balik lagi aja ya mbak bokap kawin lagi aja ya kan nggak bisa karena talaknya juga buat cerai ya kan," kata si ibu. Tapi andai kata saja ayah kamu yang menceraikan ibu tetap nggak mau. Nah dalam hal ini berarti si ibu ini dia melakukan tindakan pemaafan. Apa buktinya pemaafan? Dia tetap melakukan tindakan-tindakan baik kepada suaminya yang pernah zolim kepada dia. Karena nggak mudah itu datang ke kantor polisi itu dengan tatapan orang-orang yang melecehkan itu nggak mudah. Hanya dibutuhkan orang-orang dengan penuh kesatria yang seperti itu. Nggak mudah datang ke tahanan kejaksaan, nggak mudah datang ke lapas. Nah, jadi hanya orang-orang dengan kasih sayang yang tinggi mau melakukan tindakan-tindakan itu. Ya, saya kan sering ke lapas ya, cukup banyak juga orang para pria yang di lapas itu kemudian tiba-tiba mendapatkan secari kertas bahwa dia udah cerai gitu. Nah, berikutnya memaafkan tidak sama dengan perdamaian. Nah, si istri tadi berarti tidak berdamai dengan si mantan suami. Karena apa? Nggak mau menikah. Jadi memaafkan itu bisa dilanjutkan dengan perdamaian, memaafkan bisa juga tidak dilanjutkan dengan perdamaian. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi jangan ada orang, wah, lu katanya udah maafin, tapi kalau gue nggak mau kerja sama gue lagi, loh, masalah kerja sama lu lagi itu cerita lain. Lu udah bukti dari dulu hianat, goblok kalau gue gabung lagi sama lu, kira-kira begitu. Cukup satu kali gue gabung sama lu. Nah, jadi artinya bahwa gue akan baik sama lu, gue sopan sama lu, gue sayang sama lu, iya. Tapi masalah kerja, sorry, satu kali atau 3 kali gue udah ngasih kesempatan ke lu dan lu tetap berkhianat juga, ya sorry kalau kita nggak akan bisa lagi berada di dalam satu pekerjaan. Sah-sah saja gitu. Jadi Anda memaafkan tidak berdamai gitu. Banyak Nabi juga memaafkan beberapa kaum dan tidak berdamai dengan kaum itu. Nah berikutnya ini yang paling banyak di masyarakat, memaafkan disamarkan dengan pembenaran. Pembenaran itu apa? Nyari-nyari argumen, ya, nyari-nyari alasan kenapa seseorang itu melakukan tindakan-tindakan buruk kepada kita. Misalnya Anda mengatakan, oh wajar deh dia tuh begitu. Soalnya kan dia anak broken home. Oh wajar deh dia melakukan kayak gitu. Maklumlah didikan orang tuanya juga jelek.
Oh wajar deh, dia begitu maklum tuh, apa namanya baru ditinggalin bini tuh. Nah, tindakan-tindakannya yang mencari-cari alasan sehingga kezoliman seseorang itu bisa diterima oleh kita namanya bukan pemaafan, tetapi pembenaran. Pembenaran itu bukanlah pemaafan. Nah, mari kita lihat. Nah, dalam bahasa Arab, a, fa, waw itu macam-macam maknanya. Kalau kita lihat dari kamus Lisanul Arab misalnya, apa saja sih kata-kata yang dekat dengan kata al-afwa itu? Al-afwa itu bisa berarti lebih dari keperluan. Ada kata yang dekatan al-maghfirah, pengampunan atau ampunan. Ada juga rohmah, kasih sayang atau belas kasih. Ada juga atasamuh, toleransi. Saya yakin nih, apalagi nih ini adalah pengajian orang-orang Perancis ya, yang tinggal di Perancis. Kita kan tahu kata toleran dalam bahasa Inggris itu artinya kan sebenarnya adalah bagaimana Anda menahan terhadap sesuatu yang nggak enak. Toleran itu. Istilah toleran itu kan gitu. Maka istilah, doh saya toleran terhadap sakit gigi, nyeri gigi itu kan luar biasa. Nah, tetapi saya nggak teriak-teriak, saya nggak adu-adukan, saya nggak banyak ngeluh. Jadi di dalam kata toleran itu saya menahan sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman. Berarti orang memaafkan juga begitu. Saya menahan sesuatu yang tidak nyaman. Karena kalau tidak tahan, barangkali orang itu bisa saya lakukan tindakan-tindakan yang serupa yang dia lakukan kepada saya. Berikutnya as-samahah, kemurahan, kelembutan, dan kerelaan hati. Nah, jadi otomatis di dalam memaafkan itu perlu ada. Kalau di dalam kita memaafkan masih kesel, ya berarti belum ada kemurahan hati. Kalau kita keras, gitu ya, berarti nggak ada kelembutan hati. Kalau kita masih mangkel, masih ngedumel, berarti tidak ada kerelaan hati. Nah, berarti di dalam pemaafan itu sederhananya adalah kita bisa rela atas kejadian yang pernah terjadi kepada kita. Berikutnya al-ifa, pengampunan, pembebasan dari kesalahan atau kewajiban. Jadi kalau misalnya Anda memaafkan seseorang, berarti Anda tidak nuntut dia harus ganti rugi. Nah, kalau Anda tuntut dia harus ganti rugi, berarti tidak ada al-ifa ini, tidak ada pembebasan dia dari kewajiban tertentu. Kemudian ada ar-rukhsah, keringanan atau kemudahan. Jadi orang yang memaafkan itu sebenarnya memberikan keringanan atau memberikan kemudahan kepada si penzolim. Ya, dalam hal-hal tertentu. Kemudian ada as-sofha, pengampunan atau pembebasan dari dendam atau kebencian. Jadi kalau misalnya Anda ber, seringkali banyak orang di pesantren mengatakan yuk musofaha sambil bersalam-salaman. Sehingga kata bersalaman-salaman itu seringkali diungkapkan musofaha. Musofaha itu berarti ada kata sofah di dalamnya. Berarti pada waktu kita bersalam-salaman harusnya seiring dengan kita bersalaman, kalau tahu ada dendam dan kebencian, bebas atau lepas pada waktu kita bersalaman. Jadi kalau kita mengatakan maaf, tetapi masih ada mangkel di dalam hati, ya berarti ya belum sofah. Berikutnya ada asyifkoh, artinya belas kasih atau simpati. Berikutnya ada al-ifah, artinya kesopanan, kesederhanaan atau kehormatan. Anggap aja saya katakanlah pernah dizolimi sama paman saya. Nah, saya dinyatakan memaafkan kalau saya sopan sama paman saya. Kalau saya memberikan kehormatan sama paman saya. Tapi kalau saya jadi kurang ajar gara-gara paman saya melakukan keburukan sama saya, berarti belum terjadi pemaafan itu. Nah, karena itu kalau kayak gini kan pemaafan jadi konkret nih. Nah, lebih konkret lagi kita pakai definisi psikologi. Pemaafan yang pertama seseorang secara rasional menentukan bahwa ia diperlakukan tidak adil. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau dia mau bisa saja memperlakukan orang itu dengan cara yang persis dialami. Tetapi dia mengabaikan melampiaskan dendam dan tanggapan sejenis. Lalu dia ngapain? Nah, berusaha keras menanggapi pembuat kesalahan. Didasari prinsip moral belas kasih. Apa aja tuh? Ada perasaan kasihan. Kayaknya freeze ya, Pak Pak Asep.
Kayaknya keputus ya, Alfi ya. Kita kita ulangi lagi ya. Jadi dalam kasus saya tadi, nah, nggak apa-apa, kita nikmati aja ya. Proses putus wajar. Kita sambungin lagi aja yang putus ya. Ya, nggak apa-apa. Pacaran juga putus sambung sampai berkali-kali gitu sampai bosan. Nah, jadi dalam kasus misalnya si seperti tadi si perempuan tadi kan jelas di situ kalau dia mau balas dendam ya bisa dia nyari preman gitu kan, mukulin si suaminya. Tapi kan nggak dilakukan itu oleh si perempuan ini. Tetapi dia kasihan nih si suami boro-boro tuh keluarga besarnya ada di Ciputat nggak ada satupun yang nengok. Berarti ada rasa kasihan. Yang kedua, walau bagaimanapun orang ini pernah menjadi bapak dari anak-anak saya. Walaupun tanpa itu saya perlu hargai dia. Yang berikutnya murah hati. Kan mau dia tuh dari uang tabungan yang dia punya, dia sisihkan untuk menyiapkan makanan-makanan yang layak, yang baik untuk dinikmati suami di tahanan. Dan cinta moral. Jadi ada kepedulian gitu. Ini waduh pakaiannya kumel, udah nggak ganti, maka siapin. Nah, hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat pemaafan itu dari kisah tadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi boleh dikatakan nggak bisa dinyatakan seseorang memaafkan sebelum ada perubahan pikiran kita terhadap pelaku, belum ada perubahan emosi kita pada pelaku, belum ada perubahan arah ucapan kita pada pelaku, dan belum ada perubahan perilaku real kita kepada pelaku. Nah, jadi saya rasa indikator memaafkan jadi sederhana. Saya kasih contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Suatu kali ini baginda Rasul berwasiat pada waktu masih hidup. Wasiatnya simpel saja. Kata beliau, kalau aku meninggal, ada satu hal yang biasanya kulakukan setiap hari, yaitu aku datang ke batas kota. Aku datang ke batas kota. Nah, jadi di batas kota itu ya, di belakang dinding batas kota, kamu akan menemukan kakek tua renta dan buta. Maka bawalah makanan yang terlezat dan tolong suapi orang tua renta yang buta itu. Nah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, salah satu sahabat teringat akan wasiat baginda Rasul. Nah, kemudian sahabat ini datang dan betul ketemu tuh ada orang tua. Kemudian dia siapkan makanan dan dia mulai menyuapi orang itu. Dan si orang itu sambil disuapi, sambil yang ngunyah-ngunyah, kemudian ngomong. Yang diomongin, menjelek-jelekan baginda Rasul. Jelek-jelekin baginda Rasul. Muhammad itu A, Muhammad itu B, Muhammad itu C. Padahal dulunya dia sering kali gitu juga gitu. Nah ini kan yang diomongin bukan Rasulnya nih, yang diomongin sahabat. Yang diomongin Rasul tapi di depan sahabat itu kan sahabatnya kan marah itu. Berusaha nahan. Wah itu tangannya kan nyendokinnya juga udah kerasa banget itu. Udah ngawurnya gitu kan. Lalu si orang buta ini mengatakan, kayaknya kamu bukan yang biasa nyuapin aku deh. Yang biasa nyuapin aku tuh orangnya ramah, tenang. Jadi walaupun aku ngomongin Muhammad dengan A, dengan B, dengan C, nggak semarah kamu nih. Wah ini sahabat kan tahu buset gitu, gitu. Hebat betul Rasul. Dulu kan yang ngomong gitu tuh dia ke Rasul langsung gitu. Nah, jadi bisa bayangkan ya. Jadi artinya kalau kita mencermati kayak gitu, belajar memaafkan itu bukanlah seakan-akan melepaskan marah dan dendam, bukan. Tetapi tadi bagaimana kita berbuat baiknya itu. Makanya kalau di dalam kajian-kajian tasawuf, pemaafan itu adalah pemaafan itu ada di dalam nafs kamilah, diri yang mulia. Jadi tahapan-tahapan diri yang mulia. Itu udah kelompoknya dengan mutmainah, kamilah, rodiyah, rodiyah tamardiyah, udah kategori di situ. Nah, jadi artinya berarti memaafkan itu memang sulit. Betul itu. Bohong kalau orang mengatakan memaafkan gampang. Nah, ada kemarin peserta nanya, itu si Pak Asep Herul Ghani emang pernah punya cerita pemaafan yang dari dialami dirinya sendiri? Waduh, banyak banget saya kalau ketanya kayak gitu. Dan kenapa saya menjadi orang yang berkampanye tentang tema pemaafan ini? Ya, jadi waktu kanak-kanak saya ya nggak semua orang beruntung mendapatkan orang tua yang lengkap.
Ya, kita tahu-tahu orang tua kita sudah bercerai. Ibu saya tidak pernah mengatakan hal buruk apapun tentang ayah saya. Dan saya waktu sadar aja ya umur 4 tahun gitu ya. Nah tetapi kan mohon maaf, ibu kitanya baik sama kita. Nggak pernah jelek-jelekin bapak kita. Tapi bibi kita, paman kita kan belum tentu. Bocor juga. Nah, kemudian tetangga-tetangga kita bocor juga. Mau tidak mau tuh omongan-omongan mereka itu kan ibarat apa namanya racun betul itu. Sampai walaupun saya tidak pernah dizolimi oleh ayah saya, nah di dalam tema-tema psikologi itu saya seakan-akan mengalami sesuatu yang sebenarnya penderitaan yang dialami oleh ibu saya. Berarti saya terpapar cerita doang, tetapi ngerasanya tuh udah wah gak nyaman banget. Dalam istilah psikologi saya ngalamin namanya secondary trauma. Jadi saya nggak ngalamin kejadian langsung, saya cuma dengerin ibu saya diperlakukan oleh saya kayak gimana. Nah dari situ ada kebencian. Bayangin, saya kan nggak dijolimi sama ayah saya. Ya, tetapi karena dapat cerita-cerita itu ada kebencian. Dulu ditanya tuh pada waktu SD. Saya jadi juara terus itu. Suatu kali menjadi juara satu kabupaten gitu ya. Diberikan piagam oleh kepala sekolah. Setelah turun ditanya, cita-cita kamu pengen jadi apa? Saya jawabnya spontan, pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa nyuntik mati ayah saya. Wah itu kan gempar gitu ya orang dapat jawaban kayak gitu. Nah ngeliat ngelihat seperti itu kakek saya sedih lah. Kakek saya kebetulan seorang kiai di Garut dan ngelihat kayak gitu, waduh ini kacau nih kalau cucu gua jadi pendendam kayak gini. Nah maka kakek saya berkolaborasi tuh sama seorang kiai. Kebetulan saya dulu senang dengan ilmu nahu, ilmu gramatika bahasa Arab. Kata si Kiai Ali ilmu nahu itu kamu akan diterima sebagai santri, syaratnya sederhana. Syaratnya kamu pada waktu tanggal 14 Ramadan, pada waktu masih Syaban, 14 Ramadan kamu memberikan hadiah terbaik kepada ayah. Waduh, itu kita makin kesel aja gitu. Selama ini bokap gue boro-boro ngasih hadiah, sekarang gue yang harus ngasih hadiah. Selama ini gue hindari bokap gue sama gue aja kalau ketemu aja di jalan saling menghindar. Sekarang aku harus datengin. Syarat yang berat. Ya, udah gitu ditentukan pula hadiahnya berupa sarung Samarinda termahal. Waduh, ditentukan harganya itu kalau di kalangan pesantren itu kita pernah tahu persis itu. Kemudian juga kopiahnya juga harus M Iming. Wah itu kopiah udah jelas tuh kopiah termahal. Saya waktu itu masih SD dan kata si Kiai nggak boleh kamu minta uang orang kamu harus cari uang sendiri. Nah singkat kata akhirnya uangnya diperoleh dengan usaha saya sendiri. Uang ada, kemudian itu ada. Dan di situ saya tahu persis bahwa yang dilakukan oleh si Kiai ini sebenarnya tadi tuh mengalihkan cara pandang saya dari korban menjadi subjek. Ya, jadi mengalihkan diri saya yang tadinya adalah objek menjadi subjek. Objek itu kan nunggu, pasif. Kalau subjek melakukan sesuatu. Singkat cerita, saya bawa tuh hadiah itu dan udah dilatih juga tuh cara ngomongnya, gimana cara ngomongnya dengan si Kiai itu ya, dilatih tuh. Karena saya mampu menunjukkan ini udah ada, enggak, tapi kamu harus berlatih dulu cara ngomongnya. Wah, di role play kan gitu, cara ngomong, cara gerak gitu, waktu memberinya. Nah, di dalam adegan itu ceritanya di dalam adegan yang dirancang itu saya bersimpuh di hadapan kaki ayah saya sambil menyediakan. Tapi pada waktu saya datang ke rumah ayah saya, ya karena ada rumah ayah saya jaraknya kurang lebih sekitar 3 kilometer lah ya, lewat beberapa bukit. Itu adegannya jadi berubah. Bukan ayah saya yang berpangku, tetapi ayah saya yang terseduh-seduh di hadapan saya. Itu dia situ saya udah belajar silat, udah belajar cara ngebunuh orang waktu itu. Di mana titik-titik terbaik untuk ngebunuh orang ngetop. Kan kebetulan kalau mau itu saya bangkitkan itu rasa-rasa dendam hilang. Hilang. Di situ saya percaya bahwa kebaikan itu adalah obat terbaik dari pemaafan itu. Nah, jadi dari situ saya paham gitu ya bahwa itulah yang dilakukan oleh para nabi gitu. Jadi hilang itu ketika kita jadi subjek, nggak menjadi lagi objek. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai subjek atas hidup kita, bukan jadi objek, kita mudah ternyata memaafkan itu.
Tetapi selama kita ngerasa jadi objek, jadi korban, sulit. Karena nggak akan mungkin kita bisa memaafkan selama kita berada di dalam posisi jadi objek. Nggak akan pernah bisa. Saya udah membuktikannya selama karir saya sebagai psikolog 30 tahun. Orang-orang yang selama ini menjadi objek terus nggak akan pernah bisa memaafkan. Hanya ketika dia mau berubah menjadi subjek, maka dia mudah untuk melakukan pemaafan. Jadi kalau diilustrasikan kira-kira begini, ada si penzolim berwarna merah, kemudian melakukan kezoliman kepada si biru. Nah, berarti yang dimaksud dengan memaafkan kalau kita mampu, balasannya itu justru hal yang positif kepada si merah. Pasti sulit kata Anda, sepakat saya. Karena umumnya kita kalau negatif dengan negatif lagi. Nah, tetapi juga dalam prakteknya emang kalau orang berbuat positif pasti positif. Silakannya seperti dalam ayat Al-Quran manusia itu pelit. Kalau negatif mau balas negatif. Kalau positif belum tentu. Hari ini Mbak Dini ngasih ke saya. Apakah di hari yang sama saya ngasih balik? Belum tentu. Hari ini Mbak Alfi misalnya ngirim hadiah ke saya. Apapun lah itu dari Prancis. Belum tentu saya berbagi balik juga. Jangan-jangan berterima kasih juga enggak. Jangan-jangan nanti pura-pura aja. Oh WA-nya nggak kebaca kan gitu. Jadi artinya jangankan untuk membalas positif, negatif sama positif gitu. Lawang membalas positif sama positif aja kita mah susah. Nah jadi berarti tantangan memaafkan itu memang sulit gitu. Sulit kalau dilakukan dengan paradigmanya adalah reaktif. Reaktif itu gini, kelakuan saya nunggu kelakuan orang. Kalau orang negatif saya negatif, kalau orang positif saya positif. Nah sulit. Nah berarti kalau kita belajar memaafkan nggak bisa lah dari manusia biasa, harus dari manusia yang luar biasa ya karena kita punya tokoh panutan namanya Nabi Muhammad. Dan kita juga punya tokoh-tokoh panutan di dalam Al-Quran nabi-nabi lain seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada kakak-kakaknya, itu nggak bisa kalau menggunakan paradigmanya yang sifatnya reaktif. Perlu sebaliknya yaitu proaktif atau inisiatif. Nabi Yusuf udah terlatih berbuat baik, nggak peduli orang lain berbuat buruk, tetap dia mah berbuat baik. Nah jadi dengan kata lain kalau Anda mau belajar pemaaf, sederhana, yuk kita latih berbuat baik. Terus menerus, dawamkan berbuat baik. Sehingga nggak peduli orang mau berbuat apapun, kita berbuat baik. Sahabat-sahabat sekalian ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang turunnya tuh gara-gara kelakuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ada orang yang disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu saudaranya sendiri yang termasuk du'afa lah gitu ya, do'if gitu ya, miskin. Nah tetapi orang ini suatu kali terlibat dalam pemfitnahan Aisyah. Otomatis dong Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar nih, wah, Abu Bakar pasti kesel. Terpikir oleh Abu Bakar untuk memboikot, untuk nggak lagi ngasih. Nah itu ditegur itu, karena kenapa gitu gara-gara kelakuan buruk orang kamu menjadi buruk gitu ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, nah kadangkala yang sering kali terjadi ini lingkaran yang tak berujung dari orang-orang yang dizolimi. Anggap aja ini sebuah peristiwa ada seorang bos marahin anak buahnya. Nah pada waktu anak buahnya dimarahi di ruangan bos, bisa jadi terpikir ada pikiran tertentu di dalam benaknya. Ada perasaan tertentu, kemudian juga ada tindakan-tindakan tertentu yang muncul di dalam dirinya. Ya, pikirannya misalnya, waduh bos ngomong aja nih. Perasaannya misalnya kecewa, kesel, pengen ngelawan nggak bisa ngelawan. Tindakannya gregetan, nahan, gitu ya. Tangan berkepal, napas tersengal-sengal, kepala nyut-nyutan, jantung berdetak kencang, kemudian juga terasa juga misalnya saja mungkin suhu tubuh makin panas. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, dia bisa jadi keluar dari ruangan bos, terpikir tuh kejadian tadi. Nah, ini secara psikologi, kalau Anda udah memikirkan sesuatu pengalaman yang tidak Anda alami, itu di otaknya beda tuh yang ngolah. Otak yang ngolah pada waktu mengingat kembali ini, apalagi tema-tema emosi, udah daerah hipokampus tuh. Karena hipokampus itu ngolah masa lalu
masa kini, masa depan. Nah, karena yang diolahnya tema emosi, emosi itu di dalam otak ada amigdala. Nah, amigdala ini sedemikian kuatnya sehingga membajak hipokampus tadi. Sehingga hipokampus nggak bisa bedain lagi apakah peristiwa ini di masa lalu atau di masa kini. Akhirnya terasanya seperti di masa kini. Maka panasnya naik lebih kali lipat. Keselnya, sebelnya. Padahal maksud kita tadi kalau dipikirin akan berkurang. Tapi malah tidak reda. Karena nggak reda, cari orang yang pernah dimarahin bos. Bertukar pengalaman. Bukan makin reda, makin panas. Cari lagi orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dizolimi. Nah, dan silakannya semakin banyak kelakuan ini dilakukan, bukan makin baik, makin buruk. Bukan makin sehat, makin sakit. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau digambarkan, ini ada satuan usaha WMGH, ya ukurannya joule. Anggap aja nih ada orang yang memarahi bos, marahi anak buah, itu besarannya 10 joule. Ketika dia mikirin lagi tadi, ningkat itu kemarahannya jadi 20 joule. Ngobrol sama orang pertama 40 joule, orang kedua 80 joule. Orang ketiga ningkat 160. Orang keempat 320. Orang kelima 640. Orang keenam ningkat 1280. Orang kelima 2560. Pasti lebih nyesek gitu. Berarti telah terjadi peningkatan sampai 2560. Bosnya doang memberikan sumbangan hanya 10 jol. Berarti yang memberikan efek penambahannya itu sopo. Otomatis orang yang bersangkutan. Berarti kalau kita bicara kayak gini, siapa yang lebih zolim? Berarti diri sendiri. Nah, udah zolim plus mohon maaf. Kalau kata bahasa Rocky Gerung, dungu. Kenapa dungu? Loh, orang yang membuat sakit hati kita itu kan harusnya nggak dibantu supaya membuat kita sakit hati lagi. Kalau ini enggak, orang itu nyakitin hati kitanya cuma 5 menit, tapi kita melanjutkannya selama 5 tahun. Oleh siapa? Oleh aktivitas diri kita sendiri. Nah, jadi Anda mau tidak memaafkan silakan-silakan aja. Nggak ada urusan gitu. Tetapi ketika Anda tidak memaafkan selama Anda menahan-nahan emosi-emosi yang sampah tadi, sebenarnya Anda sedang menyiksa diri. Kan rugi 2 kali itu. Udah dizolimi, udah gitu rugi diri Anda. Makanya kalau di dalam ajaran Islam dinyatakan memaafkan itu penting tuh bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, untuk diri sendiri. Maka definisi tadi coba, tadi kan definisinya orang yang kita melakukan hal yang baik kepada orang yang menzolimi. Ternyata kita tahu nih yang menzolimi terzolimi itu diri kita. Jadi berbuat baik untuk siapa pemaafan itu bukan buat siapa-siapa ternyata tapi buat diri kita. Nah, hanya dengan cara seperti ini kita bisa memahami dan kita mau melakukan pemaafan. Kalau nggak sampai ke sini sulit untuk melakukan pemaafan. Nah, jadi ada ahli lain yang namanya Stephen Hayes, dia mengatakan bahwa orang yang terkena tidak memaafkan itu seperti yang terkena sabetan celurit raksasa. Ya, di seberang celurit ada orang yang menyakiti Anda, mereka dapatkan nyerinya yang melampaui duri. Celurit itu sedemikian menyakitkan, kemanapun Anda pergi, celurit mengikuti, dan demikian pula si orang yang menyakiti. Nah, di antara kita seringkali begitu. Jadi ini analogi saja. Celurit itu apa? Alat. Alatnya itu apa? Bisa ucapan orang, bisa ekspresi orang, bisa gerak-gerik orang, bisa tindakan-tindakan orang. Nah, jadi kalau ada orang nyabetin celurit kan harusnya celuritnya kita lepas. Tangan orang itu juga kita lepas. Tetapi oleh orang-orang ini tangan orangnya ditahan, celuritnya ditahan juga di perut kita. Nah, berarti yang perlu dilakukan adalah celuritnya itu sendiri dipegang dan dilepas, orangnya dilepas. Nah, berarti dalam rangka menyembuhkan diri supaya kita pemaaf, tadi harusnya mau melepaskan orangnya. Bukan orangnya dibawa-bawa terus kemana-mana. Ya, diingat-ingat terus. Kalau tadi ingat, kalau ini diingat-ingat. Nah, selama orangnya diingat-ingat ya susah. Yang kedua, orangnya nggak diingat, tapi tadi ucapannya diingat-ingat, perbuatannya diingat-ingat. Ucapannya enggak, perbuatannya enggak. Efek dari toolsnya diingat-ingat. Wah, gara-gara dia begini, gara-gara dia begitu.
Nah, selama orang itu melakukan kayak gitu, ya sulit untuk melakukan pemaafan. Karena itu kenapa banyak orang sulit memaafkan, selama dia masih tadi itu, zikru zolimin, mengingat-ingat kezoliman. Mengingat orang yang melakukan kezoliman, mengingat tindakan orang yang melakukan kezoliman, mengingat-ingat efek dari kezoliman pada dia, ya sulit dia untuk mengambil keputusan untuk memaafkan orang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau diilustrasikan, ini adalah diri kita setiap insan itu kalau menurut hadis qudsi pada awalnya Tuhan itu membangun sesuatu, menciptakan sesuatu melalui rahmah. Rahmah itu bahasa lainnya cinta. Nah, termasuk di dalam kolbu setiap insan itu adalah cinta. Ketemulah kita orang yang brengsek. Gara-gara ketemu yang brengsek, cintanya ketendang. Terganti oleh marah, benci, dan dendam. Nah, Anda dinyatakan memaafkan itu bukan sekedar menghilangkan marah, benci, dan dendam. Kalau ini berarti kolbu Anda, diri Anda kosong, diri Anda hampa. Diri Anda yang hampa seperti ini terkena gangguan jiwa juga namanya. Life in vacuum kalau kata orang-orang psikologi. Nah, life in vacuum ini berarti hidupnya hampa. Nah, jadi dinyatakan memaafkan kalau si cinta tadi balik lagi ke dalam kolbu Anda. Nah, jadi yo pastikan, nah cinta ini menjadi tuan bagi diri kita selama ini. Oke, dan ini beberapa riset ya cukup banyak bahwa intinya memaafkan itu adalah meningkatkan kesejahteraan jiwa, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Kalau ada hubungan yang rusak, dengan memaafkan itu hubungannya akan jauh relatif lebih baik. Kalau kurang bahagia, dengan memaafkan itu orang meningkatkan kebahagiaan. Emang kenapa sih kalau orang tidak pemaaf itu sulit bahagia? Emang kenapa? Karena bahagia ada 3 cirinya. Apaan aja tuh 3 cirinya? Yang pertama, orang yang bahagia itu adalah puas terhadap masa lalu. Puas terhadap masa lalu. Sementara orang-orang tidak pemaaf selalu mempersoalkan masa lalu. Ciri yang kedua, mampu menikmati masa kini. Orang yang bahagia. Orang yang tidak pemaaf boro-boro menikmati masa kini. Masa kini aja masih ngutak-ngutak masa lalu. Ciri yang ketiga dari bahagia adalah bersemangat menghadapi masa depan. Orang yang tidak pemaaf boro-boro. Dia ngelihat masa depan pun juga ada ngeri. Karena seakan-akan masa depan cuman pencerminan dari masa lalu. Nah, jadi wajar gitu. Jadi kalau Anda mau bahagia tetapi sekaligus tidak pemaaf, bahasa Arabnya mustahil. Ya. Nah, jadi kemudian juga meningkatkan ketahanan, ketangguhan dalam membantu individu mengatasi stres atau trauma. Nah, jadi karena saya ini seringkali ke daerah bencana, seringkali ketemu orang trauma. Nah, jadi pemaafan itu menjadi bagian dari terapi juga gitu untuk orang-orang yang mengalami stres atau mengalami tema-tema trauma tertentu, apalagi trauma-traumanya itu akibat perilaku berkaitan dengan manusia gitu. Sahabat-sahabat kalian, nah jadi pemaafan itu selama ini seringkali kenapa orang nggak mau melakukan? Karena seakan-akan pemaafan itu dilakukan untuk demi kesejahteraan orang lain. Nah, ini keliru. Nah, karena keliru berarti harus dikoreksi. Jadi sesungguhnya pemaafan itu bukan buat orang lain, tapi bagi diri kita. Pemaafan itu untuk kedamaian diri kita. Selama Anda tidak pemaaf, diri Anda penuh kekotoran di jiwa. Kekesalan, kemarahan, kekecewaan. Berarti diri Anda nggak damai. Kalau Anda memaafkan, otomatis seketika itu Anda memaafkan, seketika Anda damai. Berikutnya memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi bagi diri Anda. Memaafkan itu sebenarnya mengambil alih kekuatan Anda. Karena pada waktu Anda tidak pemaaf, Anda sebenarnya lemah. Apalagi pakai nunggu gini kalimatnya. Gue biarkan diri gue terpana. Gue biarkan diri gue terpuruk. Sampai dia datang minta maaf ke gue. Waduh, itu kan banyak tuh orang kalimat-kalimat begitu. Masya Allah, lu jelek banget sama diri lu. Sampai diri lu bahagia aja nunggu orang jolim. Coba, nunggu orang jolim melakukan sesuatu aja udah keliru. Udah nggak masuk akal tuh. Orang zolim ditunggu gitu. Orang zolim itu kan adalah orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat pastinya nggak amanah. Orang yang nggak amanah ditunggu gitu. Biarin diri gua menderita sampai dia datang meminta maaf ke gua. Sampai dia datang kemudian bersimpuh di gua. Ya, gua bilang lu keburu mampus gitu kan. Nah, jadi
Orang-orang yang kayak gitu orang-orang yang lemah. Nah, berikutnya adalah orang yang pemaaf itu adalah orang yang mengambil alih tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi bahwa kebahagiaan kita, kenyamanan kita bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Mohon maaf, orang lain bisa aja mengatakan anjing lu Sep, bagong sia, Sep. Pilihan saya untuk tetap nyaman walaupun orang itu mengatakan anjing dan bagong. Bagong itu dalam bahasa Sunda babi hutan artinya, bukan si cepot ya. Nah, jadi hak saya gitu, hak saya untuk mengabaikan, hak saya untuk cuek, hak saya juga untuk mengatakan kalau saya tahu orang itu orang gila mengatakan kan nyantai-nyantai aja saya. Nah, jadi pilihan saya. Tidak ada satu orang pun ya yang bisa membuat saya dan Anda menderita kecuali saya mengizinkannya. Sebaliknya, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat saya bahagia, tidak ada pun seorang yang bisa menghalangi kebahagiaan saya kecuali saya mengizinkannya. Sama. Nah, berikutnya pemaafan itu penyembuhan. Wah, dan karena itu saya kenapa berkampanye? Ya berarti kalau setiap lebaran dapat 30 komunitas lumayan lah. Jadi kalau misalnya sekarang 14 tahun ya berarti sudah ada lah 420 orang lah, 420 komunitas. Ya kalau satu komunitas rata-rata 10 aja berarti sudah 4.200 orang lah. Yang paling tidak ngerti lah di situ pemaafan itu apa. Karena menurut saya apa banyak orang-orang yang tidak pemaaf dan sedih juga gitu. Ngapain orang terkubur di dalam tema-tema kekeliruan seperti itu. Dan ketika kita menjadi pemaaf, kita menjadi pemenang. Nah, sahabat sekalian, ada perbedaan konsep antara pemaafan dengan pertobatan. Jadi kalau pertobatan itu Anda ngerasa pernah menzalimi seseorang dan Anda merasa nggak nyaman karena kesadaran Anda bahwa Anda telah melakukan kezaliman. Jadi kalau pemaafan itu adalah aksi intrapersonal Anda dengan diri Anda. Kalau pertobatan itu adalah berarti Anda dengan orang lain. Dalam kasus Anda ingin memaafkan seseorang tidak ada perintah Anda perlu datang kepada orang yang menzalimi Anda. Nggak ada. Nabi Muhammad melakukan pemaafan ya sendiri aja gitu. Nggak perlu datang gitu kepada kaum-kaum yang menzalimi Nabi. Dan nggak perlu juga mengatakan aku memaafkanmu. Nggak perlu. Karena kalau aku memaafkanmu ya belum tentu memaafkan. Apalagi pakai nada tinggi gitu. Aku udah memaafkanmu. Atas kesalahan-kesalahan kamu yang A, yang B, yang C. Wah itu mau dendam gitu ya. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu berarti tadi ya. Nah, dalam waktu pertobatan kita nyadar bahwa kelakuan kita di masa lalu itu bisa jadi bikin orang jengkel, bikin kesel orang. Bisa jadi juga orang itu pada waktu kita datangin nolak kita. Maka atas dasar kesadaran itu kita datang kepada orang itu, stop kezaliman orang itu, ada penyesalan, mengganti kerugian, kemudian juga melakukan perbaikan dan berhubungan baik. Nah, otomatis dari pengalaman saya ya, pertobatan itu nggak mudah. Saya pernah melakukan sebuah kekeliruan terhadap seseorang, itu dibutuhkan datang sampai 30 kali. Datang pertama nggak dibuka pintu, nggak dibuka jendela. Datang kedua, pintu dibuka, langsung dibanting. Terus datang ketiga hanya boleh ngomong dengan jarak 5 meter. Terus datang lagi 30 hari baru tuh bisa masuk ke dalam rumah. Nah jadi kenapa saya harus bersabar kayak gitu? Karena orang yang bersangkutan bisa jadi juga keselnya lama itu. Ya, keselnya lama gitu. Jadi sangat tidak adil kalau saya mengatakan Allah aja maha pemaaf, lu gitu sih. Wah, belum tahu. Orang yang bersangkutan bisa jadi ngerasa keselnya sama kita udah sampai ke sum-sum tuh. Maka menunggu dia ridho itu juga sama berarti saya perlu mempunyai kesabaran terus-menerus datang menunjukkan keseriusan saya. Dia juga sedang berjuang gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda dipunggungi sama suami gara-gara kelakuan Anda baru beberapa menit sabarlah ya. Bisa jadi terus nggak apa-apa, dipunggungi 1 kali nggak apa-apa, 2 kali. Tapi terus upaya kita untuk merangkul suami jangan pernah pupus gitu ya. Siapa tahu di dalam rangkulan kelima dia udah membalikan diri sebelum kita rangkul.
Nah, otomatis di dalam pertobatan itu ada 3 R. Kalau udah pakai bahasa Inggris, regret, responsibility, remedy. Jadi regret berarti ada penyesalan, responsibility berarti saya siap bertanggung jawab atas kerusakan, atas kerugian yang pernah saya lakukan. Remedy berarti tadi menggantikan dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sangat mungkin kita selama ini juga adalah mengalami bahwa kita pernah keliru terhadap diri kita sendiri. Pernah kecewa pada diri kita sendiri. Karena beberapa kelakuan misalnya gagal dalam tugas kehidupan yang penting. Atau tidak ambil tindakan yang dipandang perlu untuk menolong diri sendiri atau orang lain. Atau telah melukai orang lain. Atau merusak diri sendiri. Nah, tidak sedikit dari orang-orang ini menyalahkan diri sendiri dan berlama-lama merenung. Cuma dari renungan ke renungan, nggak mau melakukan tindakan apa-apa. Karena kalau melakukan tindakan apa-apa, jangan-jangan buat kesalahan lagi. Nah, cuman orang ini akhirnya juga memunculkan tanda-tanda depresi. Ya, kayaknya nggak pantas saya nih hidup, nggak layak saya hidup, dosa saya semakin banyak. Kayaknya kalau membuat hidup ini mati seketika itu jauh lebih baik. Paling tidak nggak menambah dosa-dosa baru. Nah, tidak sedikit ada orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran buruk seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengalami tema-tema ini berarti ya ada beberapa tahapan. Yang pertama otomatis tujuan kita apa nih? Berarti untuk membuat kita lebih melakukan tindakan-tindakan yang lebih tepat. Berarti penting menganalisa kesalahan apa yang saya buat, kerusakan apa yang telah saya timbulkan. Kemudian ketahui perasaan apa yang telah saya lakukan. Nah, otomatis di situ ada rasa bersalah, rasa malu, rasa kecewa dapat diganti di sini, dapat diganti dengan membuat perbaikan. Jadi daripada cuma merenung-renung nggak melakukan apa-apa, yang ujung-ujungnya akan disesal di kemudian hari, jauh lebih baik membuat langkah-langkah perbaikan. Nah, jadi kisah-kisah jelek tadi bisa kita ubah, kisah-kisah buruk tadi bisa kita lepas. Nah, berikutnya umumnya di orang-orang yang menyalahkan diri sendiri itu suka terjadi distortion thinking. Kerancuan dalam berpikir, kekeliruan dalam berpikir. Misalnya begini, ada seseorang yang anaknya meninggal. Dokter aja yang menangani, udah mengatakan mereka aja dokter aja udah nyerah nih, nggak bisa nih nangani ini. Dia punya pikiran, coba andai kata saja saya melakukan A, mungkin anak saya masih hidup. Sehingga dia menyalahkan anak saya mati karena saya tidak melakukan A. Repot kan? Nah, berikutnya penting bagi orang-orang yang seringkali menyalahkan diri sendiri itu juga mulai menghargai hal yang baik ada di diri sendiri. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki kisah buruk kita, kisah pahit kita, sehingga juga untuk tumbuh dan untuk memaafkan diri kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah slide terakhir. Gimana caranya kalau kita ingin memaafkan orang lain? Tahapannya apa saja? Ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah uncovering. Uncovering berarti membuka cover, membuka penutup, membuka tabir. Emang di orang yang tidak pemaaf, apa sih yang ditutupi? Peristiwa yang lengkapnya ditutupi. Kadang-kadang yang diceritakan ke orang itu peristiwa yang tidak lengkap. Dalam rangka apa peristiwa tidak lengkap itu? Dalam rangka lebayisasi. Apa tuh lebayisasi? Cara bercerita supaya dramatis sehingga orang terpengaruh oleh cerita kita, sehingga orang simpati pada kita. Nah, jadi kalau dengerin orang yang curhat mulai dari sekarang, tolong waspada gitu, karena yang dicurhat itu belum tentu benar. Maka penting bagi kita senjatanya kalau dengerin orang curhat 5W 1H gitu ya. Kalau ceritanya sendiri nggak kongruen, nggak konsisten, bilangin cerita lu kok nggak konsisten, cerita lu kok nggak kongruen. Tadi gini, sekarang gitu, barusan begini. Yang benar nih dari cerita lu tadi yang mana? Saya kalau ada orang-orang yang bercerita yang sama sampai 2 kali udah saya stop. Kemarin kamu udah bercerita kayak gitu. Sekarang beri kesempatan gue bercerita cerita lu yang kemarin. Nah, ada tambahan kan dari cerita lu yang kemarin? Yang diceritakan ke gue yang tambahannya aja. Jangan dari awal lagi. Gue udah ngerti dan gue udah bosen. Nah, makanya banyak orang-orang yang tidak pemaaf itu seringkali juga kehilangan sahabat. Karena apa? Sahabatnya bosen, dia cerita lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, banyak orang-orang itu kemudian mengutuki dunia.
Wah, ternyata yang zolim itu bukan cuma satu orang. Sahabat-sahabat gue juga zolim. Dia lupa. Dia udah menzolimi sahabatnya. Dengan nyusahin sahabatnya, bikin cerita yang gak menarik. Dan itu lagi, itu lagi. Sahabatnya udah ngasih saran, gak digubris. Dia balik lagi. Nah, jadi uncovering itu adalah membuka. Berarti kisahnya harus lengkap. Ceritanya harus lengkap. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang diraba, yang diresap. Dan apa yang dirasakan di bagian tubuhnya mana tidak nyamannya. Nah, dari uncovering ini juga diketahui. Nah, lu ngerasa gak nyamannya udah berapa lama? Oh, udah sekian lama. Worth it nggak tuh membuat diri kamu tersiksa sedemikian lama? Gara-gara kamu tersiksa menyiksa diri ini, ternyata nih kamu jadi gampang linglung, sulit berpikir, gaul sama orang lain jadi susah, baperan kalau sama orang, kemudian juga apa namanya jadi sulit tidur, jadi insomnia, banyak kadang-kadang juga cemas, banyak penyakit-penyakit yang muncul gara-gara lu fokus kepada perilaku-perilaku itu. Biasanya di dalam terapi-terapi itu kita provokasi itu orang. Sampai orang nyadar, oh iya nih, di antara 27 indikator dari perlunya memaafkan, ternyata saya bukan cuma 27, ada 37, ada 10 dari tambahannya dari 27 indikator itu Pak Sep. Andai kata saya tahu dari dulu nih, saya udah belajar memaafkan nih. Wah, dulu ada tuh peserta aki-aki 85 tahun usianya. Dia punya pandangan, dia dihianati oleh istrinya pada waktu usia 60, istrinya 55. Dihianatinya, saya kalau istri saya mati baru saya kayaknya lepas tuh memaafkan. Istrinya udah meninggal, tetap aja dia nggak nyaman-nyaman juga. Gitu. Nah, di dalam uncovering ini berarti sampai ada sebuah kesadaran di orang yang bersangkutan bahwa nggak bisa nih keadaan seperti ini dipertahankan terus. Gara-gara itu maka ada namanya decision, keputusan untuk segera mengambil alih tindakan untuk melakukan pemaafan. Nah, setelah decision ngapain? Ada tahapan work. Work itu ngapain? Melakukan kerja proses pemaafan. Kerja proses pemaafan itu ngapain? Yang paling gak mudah di banyak orang melepas emosi-emosi busuk, emosi-emosi buruk, pikiran-pikiran buruk yang kadung udah nyangkut lama, udah nempel lama di tubuh. Dalam istilah psikologi ada istilah namanya embodied memory. Jadi udah kadung menubuh dia. Jadi ingatan itu seakan-akan udah bersatu sama tubuh. Gak ada beda kalau misalnya saja Anda ada orang yang katakanlah terkena beling, belingnya udah tertutupi sama kulit. Jadi udah masuk ke kulit tuh. Udah kayak gitu. Nah, jadi gak mudah gitu. Nah, berarti tahap melepas. Ada cara, macam-macam caranya tuh ngelepasin tuh. Kalau misalnya mau dipraktekkan sederhana aja. Kalau ada jengkel di kantor, jangan bawa ke rumah jengkel itu, buang di kantor. Buangnya di mana? Pak Kang Asep kalau jengkel. Anda jengkel habis dimarahin bos, segera ke kamar kecil. Masuk ke kamar kecil. Di kamar kecil itu kan pasti ada toilet, ada WC kan. Nah, WC-nya itu kan bentuknya oval, buka penutupnya. Lihat di oval itu orang yang tadi ngomelin Anda, lihat wajahnya di situ. Kalau ada rasa kesal di situ, muntahin ke situ. Gue sebel sama lu, gue kepikir sama lu, segala macam. Kalau Anda pengen kencing, kencingi itu gambar itu. Kalau Anda pengen BO lebih bagus lagi. Lepas. Niatkan BAB Anda. Ya, boleh berzikir sama Tuhan dalam hati, tapi jangan dikerasin. Ya Allah, saya ingin membuang semua kekesalan saya. Seluruh kekesalan saya yang udah ada di dalam diri saya yang gak nyaman ini, biarkan menyatu dengan kotoran-kotoran tubuh saya. Sehingga setiap plung adalah lepasnya emosi-emosi saya. Nah, jadi sekarang kalau BAB niatin begitu, niatin mau buang-buang emosi akibat dari seseorang pada saat itu. Mandi bisa juga dipakai. Mandi ingat sesuatu, nyeseknya di mana? Oh, di dada sebelah kiri. Niatin, ya Allah nih kok ingat kejadian ini kok nyesek di sebelah sini nih. Ya Allah, seiring aku menggosok bagian ini, bantu aku untuk melepaskan emosi-emosi yang udah tertanam di sini. Kira-kira begitu. Belum kelar kalau pakai cara itu Pak Asep. Ada cara lain nggak? Banyak. Anda punya foto orang itu, punya print, bikin adalah seukuran wajah manusia normal. Kemudian digunting, ya kan? Apa namanya? Tempel di bantal guling. Masuklah ke dalam kamar Anda, kunci kamar Anda dari dalam.
Terserah Anda mau ngapain tuh. Mau mengekspresikan kata-kata yang tertahan, mau mengekspresikan maki-makian boleh, mau nendang, mau ninju. Nah, energi-energi yang udah kadung tertempel itu wajib dilepas. Cara ngelepasnya seperti itu, dijamin aman. Tahunya beres gimana? Lihat lagi wajah itu, masih terasa, keluarin lagi. Terus sampai udah nggak ada lagi perasaan, udah netral. Nah, kalau udah netral gimana? Bilang, doakan orang itu dengan doa kebaikan. Jadi yang Anda lakukan itu melepaskan emosi-emosi negatif. Karena yang mempunyai tanggung jawab melepaskan itu nggak bisa kepada orang yang bersangkutan. Karena yang nempelinnya juga Anda. Yang bikin lamanya juga Anda. Berarti yang melepaskannya Anda. Ada cara lainnya Pak Asep yang lebih elegan gitu. Kalau kayak gitu kan nggak enak gitu. Apalagi misalnya wajahnya ketahuan ternyata wajah suami saya gitu kan. Ya, nah ada caranya bikin tulisan. Tulisannya apa? Seakan-akan Anda kirim surat kepada seseorang itu, kepada yang terhormat Fulan. Nah, ceritakan tuh peristiwanya pada tanggal sekian 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 terjadilah ini. Aku pada waktu itu ngerasa. Nah, tuliskan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ingin omongkan. Termasuk kalau tuh omongan-omongan itu tidak layak. Pak Asep omongan yang tidak layak itu kayak gimana? Oblong sih ya, nasihat yang bagong. Oh, nah, kalau kalimat-kalimat seperti itu udah kadung ada dalam benak Anda, lepasin. Lepasin itu dengan cara menulis. Karena kalau nggak dilepasin berarti ada tetap di benak Anda. Nah ya, karena kita tadi nggak bisa mengekspresikan emosi kecuali kalau pakai kata-kata yang seperti itu, gitu ya kan? Oke, nah kalau udah ada kata-kata itu dalam benak, buang kata-kata itu dalam benak sehingga tidak lagi nempel dalam benak. Nah, udah kayak gitu lepas, baca lagi tulisan Anda. Masih ada perasaan nggak enak, tumpahin lagi. Baca lagi, masih nggak enak, tumpahin lagi. Sampai kapan? Sampai benar-benar plong. Kalau udah plong, bikin sebuah pernyataan. Walaupun demikian, banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kutarik dari pengalaman bersamamu, yaitu apa. Setelah itu, ya Allah, mampukan aku untuk melepaskan semua ketidaknyamanan ini dan mampukan aku mampu berbuat baik kepada orang ini. Minimal dari mana? Doakan doa yang terbaik untuk orang itu. Nah, itu namanya tahapan work. Kalau udah plong kayak gitu, Anda bisa masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahapan deepening. Deepening itu apa? Anda menemukan makna dari peristiwa itu. Anda menemukan bahwa Allah bisa jadi melalui peristiwa itu memberikan iktibar kepada kita untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, dengan demikian maka kita jadi percaya bahwa di muka bumi ini tiada satu hal yang tidak izin Allah, termasuk datangnya orang-orang yang begitu kepada kita. Nah, dengan demikian kita mampu menjadi orang yang bersyukur dan mampu menjadi orang yang sayang kepada kita. Demikian saja sahabat-sahabat sekalian sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Dini ya sebagai moderator. Mangga hatur nuhun. Alhamdulillah, tunun pisan. Pak Ustadz Asep, saya panggil Pak Ustadz aja ya, Pak, karena sedang dalam kajian. Baik, Pak Ustadz tadi banyak sekali ya ilmu yang disampaikan gitu. Salah satunya mungkin dari mulai yang nggak terpikirkan oleh kita gitu, dari mulai yang di WC, di kamar mandi dan sebagainya, tapi sampai yang menulis gitu ya. Kalau menulis mungkin itu saya gitu. Salah satunya saya mencurahkan dalam tulisan gitu, sekesal-kesalnya. Jadi ada buku nota kesal, istilahnya kayak gitu ya. Baik, Pak Cuman Asep. jangan dikirim ke orangnya. Oh enggak dikirim. Namanya buku hitam gitu. Jadi saya tulis saking kesel. Gitu. Baik, baik Pak Ustadz Asep. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin masih ada waktu sedikit. Ini kita punya tradisi yaitu pantun. Pantunnya jadi dibikin pada saat tadi Pak Ustadz Asep memberikan kajian dari Mbak Oh Berta. gitu ya. Baik, Baik, Siap, silakan siap. Mbak Berta. siap. Itu bukunya ditulis di mana, Mbak Dini? Di toilet? Eh? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Garut di Rabu pagi, membawa bekal nasi ikan teri. Pak Asep Gani hadir berbagi, psikologi pemaafan bekali diri. Preman pasar penuh Cakep. basa-basi, mondar-mandir ke sana kemari.
Forget and forgive is not easy. Tak semudah ucapkan I am sorry. Ada jombloan dan jomblowati, saling kagum dan Waduh. saling puji. Meminta ilahi lembutkan hati, pemaaf dan tiada ingkar janji. Es kelapa muda biji selasi, dihantar tetangga terima kasih. Sungguh Allah Maha Pengasih, tulurkan hati yang berselisih. Santri Pak Asep olahraga pagi, saling dukung, saling menghargai. Salah paham tak dihindarkan lagi, syak wasangka saling mencurigai. Suami cakep tapi makan hati, untungnya istri pandai bela diri. Hindari saling balas tanpa henti, kesalahan orang diungkit dicari. Ke pasar Garut denganlah taksi, membeli sayur, ikan dan roti. Pengampunan tanpa memberi sanksi, pembenaran dicari tanpa henti. Selama Ramadan dosa dibersih, puasa melatih diri peduli. Prinsip moral belas kasih, balas dendam tiada peduli. Klub rempong unjuk gigi, tampil bernyanyi dan berpuisi, mengolah emosi, gagal lagi, rasa dizolimi, perburuk situasi. Ayo siapa yang suka emosi, mukanya kusut tiada berseri. Maaf memaafkan, jauhkan depresi, tingkatkan prestasi, kualitas diri. Hidup singkat, buatlah berarti. Buat rencana, lakukan afirmasi. Semoga Allah beri seluas hati, cintai diri dan mampu olah emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta, pantunnya luar biasa. Baik, Pak Ustadz Aib, masih ada waktu sedikit ya Ustadz Aib ya. Kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya ini agak cukup berat nih, tapi mungkin sebenarnya tadi Pak Ustadz sudah oh ini ada yang dari share ya tadi yang eh, materinya. Baik, terima kasih Atur Nuhun. Ini mungkin agak sedikit berat, tapi mungkin tadi Pak Ustadz Aif ini sudah sedikit memberikan tips ya untuk cara melupakan. Jadi datang dari Teh Neti yang menanyakan bahwa dia sudah menjadi anak yatim sejak 7 tahun waktu baru kuliah yatim piatu, lalu saya mendapatkan asuhan dari abang saya. Tapi ipar saya ini menjolimi saya masa pendidikan saya. Saya dulu menjadi objek ipar saya ini, abang saya tidak bisa apa-apa, tapi sekarang sejak saya menikah, saya menjadi subjek untuk ipar dan anak-anaknya ini. Maksudnya subjek, maksudnya apa nih? Saya sudah memaafkan ipar saya ini, tapi kok saya tidak bisa lupa dia menjolimi saya. Apakah saya ini pendendam karena saya tidak mau ingin jadi pendendam? Kenapa saya tidak bisa melupakan hingga saat ini? Nah, bagaimana tip-tipnya melupakan memori? Oke, jadi saya rasa dalam kasus ini yang paling gampang gini, pada waktu teringat kembali kejadian itu, jadi indikatornya begini, pada waktu ingat kembali kejadian itu, apakah Anda mengalami, ini ada beberapa ciri ya, jadi ini terhadap penanya, mudah-mudahan penanyanya ada di sini ya, tolong nanti dijawab ya, apakah ciri-ciri ini ada pada diri Anda nggak? Apakah yang pertama pada waktu Anda mengingat itu kadang ada nggak tiba-tiba tubuh Anda ngerasa seperti pada waktu mengalami kejadian? Jadi tubuh Anda misalnya dulu mengalami menggigil, sekarang mengalami menggigil gitu. Pada waktu mengingat itu menggigil. Dulu katakanlah rasanya nyesek, sekarang nyesek juga. Nah, jadi kalau ada tema-tema seperti itu berarti peristiwa itu menjadi traumatik bagi Anda. Terlepas bahwa Anda sudah melakukan ragam kebaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Bukannya menghilangkan ingatan, bukan menurut saya. Yang perlu Anda lakukan adalah ketemui konselor psikolog terdekat sehingga trauma akibat peristiwa itunya terobati. Jadi dari apa yang Anda ceritakan, peluangnya Anda mengalami kompleks trauma, ya, trauma-trauma yang dialami masa kanak-kanak itu besar. Walaupun saat ini Anda barangkali santun dengan orang yang bersangkutan. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, jadi artinya bukan memorinya yang dihilangkan, tetapi tadi, ada tema-tema emosi di masa kanak-kanak yang perlu diselesaikan. Kalau di dalam istilah kajian-kajian psikologi itu ada tema-tema inner child diri Anda yang perlu dihilingkan itu. Gitu. Nah, berarti caranya apa? Kan gini, sangat mungkin pada waktu ada kanak-kanak itu kan ada harapan-harapan tertentu si kanak-kanak. Ada orang yang nolong pada waktu aku dizolimi oleh kakak ipar ini. Tapi kan nggak ada. Bahkan
kakak kita sendiri pun, abang kita pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Berarti kan ada adegan-adegan tertentu yang kita tunggu tuh. Nah, kalau Anda datang ke konselor yang paham, maka dia akan membantu Anda sehingga Anda bisa melakukan nama prosesnya reparenting. Melakukan pengasuhan ulang. Kepada siapa? Kepada diri kanak-kanak yang masih saat ini pun ada. Jadi diri Anda yang ingat tadi bukan diri Anda yang sekarang, tapi diri kanak-kanak Anda yang masih terluka. Nah, diri kanak-kanak Anda yang masih terluka itulah yang perlu didatangi, perlu dididik ulang, perlu diasuh ulang, supaya dia menjadi diri yang nyaman. Hanya pada waktu diri kanak-kanak kita yang udah jadi diri yang nyaman itulah, maka Anda akan nyaman dalam melakukan pemaafan. Jadi kalau saya tanya, apakah Anda sudah memaafkan? Kalau dari indikator ke orang lainnya sudah. Tetapi indikator ke dirinya sendiri belum tuntas. Supaya tuntas, tema-tema tadi diselesaikan. Kira-kira demikian, mudah-mudahan menjawab. Masya Allah. Bagaimana Teh Neti? Dia apa tadi bilang pakai HP jadi nggak bisa Oke, nggak membuka apa-apa. video katanya Oke, gitu. videonya nggak ada nih Teh Neti, tapi suaranya aja nggak terdengar ya Teh Neti. Jadi kira-kira begitu Teh Neti ya. Jadi sudah memaafkan Teh Neti, cuman barangkali ya sayang kepada diri sendirinya yang belum. Nah, supaya sayang kepada diri sendirinya yang makin tuntas tadi, diri kanak-kanak Teh Neti ini perlu ada yang datangi nih. Seperti punten Teh Neti sayang sama anak Teh Neti yang lagi sedih. Ya kan ada tuh diri kita kan ada anak lagi sedih kan, anak lagi sedih itu perlu apa? Didatengin, ada yang ngomong, ada yang menenangkan, nggak ada masalah, yuk ada aku bersamamu, ada bunda di sini, ada bunda yang nemenin. Nah, perlu ada tuh yang ketemu dengan diri kita yang rengek itu datang seperti itu. Siapa yang perlu datangnya? Nggak perlu siapa-siapa. Teh Neti yang sekarang. Atau gimana Kang Asep saya melakukannya? Gampang, pakai kertas tadi lagi. Teh Neti ngirim tulisan, ngirim surat kepada Neti yang dulu kanak-kanak itu. Atau si diri Neti yang kanak-kanak tadi bikin tulisan juga ke Teh Neti yang sekarang. Niatin aja. Tangan kanan sekarang saya mewakili tangan kanan saya ini sebagai Neti yang dulu ngalamin. Setelah itu saya sekarang meniatkan Neti yang sekarang ngomong kepada Neti yang dulu. Terus dialog-dialog seperti itu seperti dialog Teh Neti, saya yakin nih dugaan saya Teh Neti udah punya anak ya. Teh Neti kan kalau ngelihat anak sedih itu kan ada pasti tuh gimana caranya anak supaya tenang. Dialog-dialog seperti itu yang perlu dilakukan dengan Neti yang sekarang ke Neti yang dulu di masa lalu itu. Nah dengan demikian Neti yang dulu itu menjadi bebas, menjadi nyaman, menjadi damai. Demikian mudah-mudahan menjawab Teh Neti Fatona. Ya, Berikutnya, insya Allah saya akan coret-coret seperti yang Bapak Ustadz sarankan. Terima kasih Pak semangat. Ustadz. Assalamualaikum Semangat. warahmatullahi Waalaikumsalam Teh Neti wabarakatuh. Nuhun. Satu. Berikutnya ini kayaknya udah pegal itu Teh Maya itu pegal kayaknya tangannya dari Ya, tadi. mangga Teh Maya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah kajiannya luar biasa. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, kadarullah kan saya dapat amanah sebagai serikat buruh di tempat kerja. Eh, Pertanyaan saya, Sebagai bagaimana serikat buruhnya boleh tahu nggak jabatan Andanya apa? Sebagai ketua atau bidang advokasi atau bidang apa? anggota? Oh anggota ya baik. Ini di Uh, Perancis uh. ya? Iya di Prancis. Oke. Jadi saya dapat amanah, terpilih. Bagaimana sikap saya melihat dalam tanda kutip kezaliman di tempat kerja terhadap karyawan, tapi di other side kita harus sebagai pemaaf gitu loh Pak. Jadi Oh kita gitu. sudah ngomong nih, misalnya kita sudah bicarakan selalu dengan cara yang baik gitu. Tapi sekali, dua kali, tiga kali nggak bisa kan kalau di Prancis harus pakai hukum, harus ada bukti. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam seorang Muslim dalam menegakkan hukum, kebenaran,
Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, nih Anda serikat pekerja, dulu saya orang yang aktif dalam APindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga kita juga bagian dari tim ada kaitannya peradilan industrial ya. Nah, sekarang barangkali yang pertama mari kita lihat dulu apakah kasus itu adalah kasus katakan saja bipartit ya, kasus yang melibatkan antara pekerja dan pengusaha. Mungkin temanya tetap bisa buka mic-nya aja coba. Apakah kasus itu kasus bipartit gitu? Artinya yang melakukan dalam tanda petik kezaliman itu adalah bos, yang korbannya adalah anak buah begitu. Iya, betul. Oke, nah ya terlepas apapun di dalam tema seperti itu, tetap kan di dalam tema-tema hukum, kalau kita lihat hukum-hukum Eropa, apalagi Perancis ya, itu kan adanya serikat pekerja itu, diadakannya serikat pekerja itu kan dalam rangka menjadi mitra ya, mitra dengan perusahaan. Jadi serikat pekerja itu untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah akan melakukan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk juga adalah dalam memperlakukan karyawan-karyawannya. Ya artinya tentunya saja di situ perlu gitu ya, sama saja sikap muslim atau agama apapun di situ sama. Nah, tantangannya adalah kan bagaimana ngomong kepada bos ya, membawa tema-tema itu kalau dia dianggap zolim. Nah, tentunya saja kan enggak, kalau dilihat dari serikat pekerja berarti strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk menyampaikan tema itu sehingga orang-orang yang melakukan tema itu tahu bahwa ini adalah tema penting yang perlu diamati. Enggak cukup hanya dengan kata maaf. Nah, yang lebih repot lagi, banyak maaf kalau di Indonesia tidak sedikit ada orang-orang yang melakukan pelecehan gitu, apalagi kepada karyawati di tema-tema tertentu, dan dia pengen minta maaf gitu ya. Padahal saya tahu tuh hukum-hukum di Eropa juga kalau udah berkaitan dengan pelecehan seksual kan sangat sensitif juga tema-tema itu. Nah, berarti karena ini berkaitan dengan tema-tema hukum, pertama berarti otomatis sebagai anggota serikat pekerja Anda perlu tahu juga nih secara hukum kayak gimana, advokasinya seperti apa. Tetap kalau di dalam Islam cari langkah yang terbaik sehingga minimal kezoliman itu berhenti. Atau paling tidak ada orang yang mengatakan, bos lo nggak bisa begini, Anda nggak bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Di Indonesia pun ya saya sebagai direktur HR seringkali saya lebih banyak berpihak kepada serikat pekerja. Kalau kelakuan-kelakuan para manajernya ya bajingan gitu. Karena saya bilang gara-gara perilaku Anda kemudian juga moral kerja juga bisa rusak gitu. Jadi kita ingin ya tripartit ya, hubungan tripartit antara karyawan, kemudian juga manajemen, kemudian juga pemerintah kan baik. Nah, jadi saya rasa gunakan langkah-langkah yang ada di dalam serikat supaya yang namanya kezoliman itu berhenti. Ya, Anda berarti ya perlu duduk bareng tuh sama seluruh memanfaatkan serikat pekerja itu supaya perilaku-perilaku itu bisa dihentikan. Demikian. Jadi memaafkan bukan membiarkan gitu. Apalagi jelas-jelas orang itu zolim, apalagi berkali-kali gitu ya. Maka ya tidak bisa kata maaf dipakai di situ. Demikian Ibu Maya. Terima kasih Pak Ustadz, cukup dimengerti. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, jazakallah Pak Ustadz Asep. Mas Asep bicara soal zolim nih, sampai sejauh mana sih kita bisa membiarkan kezoliman itu? Gitu. Tadi kan kata kita harus memaafkan, tapi sampai sejauh mana? Memaafkan tidak sama dengan membiarkan. Kalau saya bisa lawan, lawan. Ada orang mukul saya bisa nangkis. Kalau saya nggak menangkis, bukan memaafkan itu. Kalau saya bisa nangkis, nangkis. Dia mukul lagi, saya tangkis lagi. Nah, kemudian orang ini bawa balan, saya cuma satu. Saya nggak punya kemampuan untuk melawan orang lebih dari satu. Lari, kalau saya bisa lari. Jadi melindungi diri menjadi penting. Nah, yang repot barangkali tadi ini kasus begini. Saya punya suami pemarah, suka mukul. Nah, kan itu nih, banyak perempuan-perempuan tuh serba salah di situ. Saya harus ngapain? Nah, berarti kan kalau kita pemaafan tuh udah ribet deh tuh, urusannya udah bertahun-tahun untuk kayak cerita saya tadi. Nah, berarti di dalam tema itu nggak cukup gitu sekedar pemaafan saja.
diperlukan juga cara baru ngadepin orang-orang yang zolimnya nggak habis-habis. Diperlukan juga cara bersikap baru ngadepin orang-orang yang begitu. Nah, jadi tantangannya saya rasa di masyarakat kita selama aja nih ada seorang anak yang bapaknya itu abuse. Selama dia tinggal dengan bapaknya, peluang dia di abuse sama bapaknya ada gitu. Nah, berarti anak ini nggak boleh lagi baperan. Kalau dulu waktu kanak-kanak baper, kesel, sekarang dia harus punya strategi baru gitu ngadepin bapaknya yang begitu. Kalau dulu apapun omongan bapaknya dia ambil hati, sekarang barangkali dablek perlu dia, cuek perlu gitu. Nah, jadi mempunyai sikap-sikap yang baru menjadi penting ketika kita ngadepin orang yang zolim terus-menerus. Mempunyai strategi baru penting sehingga larinya tidak lagi kepada tema pemaafan, larinya nanti kepada bagaimana saya memastikan diri saya sejahtera, zohir dan batin. Demikian Teh Dini. Baik, Pak Ustadz Asep, Masya Allah, Jazakallah. Pak Ustadz Asep, pertanyaan ada lagi sepertinya ya. Saya lagi melihat apakah ada. Oke, nggak ada. Pak Ustadz Asep, saya ingin bertanya begini, Pak Ustadz Asep. Jadi lupa tadi saking saya baca pertanyaannya. Saya jadi lupa. Ini Oh aja iya, saya mau dibaca nanya dari Mbak gini. Titin aja nih, Titin nih, silakan ya. Saya mau nanya gini, kan saya dianjurkan nih ya, dan itu sudah saya terapkan, alhamdulillah. Jadi tapi sampai mana saya harus berhenti? Jadi setiap kalau saya habis doa, saya menyebutkan nama-nama orang yang pernah membuat saya kesal. Dalam arti saya gini, ya Allah saya udah maafin, saya sebut si A, misalkan karena fitnah saya, si B karena ini gitu ya, dan itu saya lakukan setiap habis sholat. Itu alhamdulillah udah mulai enak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sampai mana saya harus berhenti gitu, karena orang itu nggak pernah cerita sampai mana saya harus berhenti gitu. Ya, maksudnya sampai mana harus berhentinya siapa nih? Berhentinya ngapain dari Teh Mendoakan, Dini? memberikan maaf, karena itu saya dilatihnya Ya, seperti itu. sampai Anda ngerasa belum plong. Hmm. Yang tahu tuh indikatornya tubuh. Kalau Anda ingat orang itu masih nyet, belum kelar tuh. Hmm. Kalau Berarti ingat saya harus ke WC ya? Iya, ya kalau sampai itu sampai benar-benar plong gitu. Kalau belum plong ya berarti belum kelar tema itu. Baik, baik Pak Ustadz Asep. Baik, nah saya pertanyaan lagi kah, Ibu-ibu? Oke, di sini saya rasa ada pertanyaan nih Teh Dini dari Bu Titin Suliono. Teh Dini sayang, boleh tanya, memaafkan insya Allah bisa untuk membersihkan diri sendiri dari toksik. Cuman untuk berkomunikasi secara normal lagi agak susah. Jadi memilih dia menarik diri lebih hati-hati, mengalihkan ke hal yang lebih positif seperti butuh proses waktu untuk normal. Apakah ini hal wajar Pak? Wajar Bu Titin. Jadi artinya memaafkan tidak selalu harus diikuti dengan perdamaian. Perdamaian itu kan balik lagi seperti awal. Kita ditipu meleg-beleg sama teman kita miliaran. Pada waktu itu kemudian pada waktu ditipu kita yang harus beresin seluruh urusan. Nah memaafkan teman itu ya boleh ya. Cuman kalau dia ngajakin lagi bisnis, waduh, oh enggak deh, gue mendingan nggak ketemu. Di tema itu selama Anda sendiri ketemu dengan orang itu, dada Anda lapang-lapang aja, oke-oke saja, berarti pemaafan sudah terjadi. Tetapi bahwa Anda kemudian tidak mau melanjutkan berhubungan dengan orang itu cerita lain. Nah, jadi memaafkan tidak selalu harus diikuti dengan perdamaian. Demikian Ibu Titin. Jadi itu normal dan wajar. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Titin. Jadi wajar ya Pak Ustadz ya, kalau kita setelah itu bisa habis dianati nggak mau lagi temenan. Bukannya nggak mau temenan sih, Ya, memilih ya, gitu. ya anggap aja memilih. Kan kita juga ngelihat untuk melindungi diri kita. Tuhan meminta kita melindungi diri kita. Tuhan menghindari kita sebisa mungkin kan kita menghindari dari orang-orang zolim. Ya Allah hindarkanlah aku dari diriku yang zolim. Atau dari aku menzolimi orang lain. Atau dari aku dizolimi orang lain kan gitu. Ya. Sah saja apalagi kita punya peristiwa. Cuman saja tadi tidak ada lagi unek-unek dalam diri kita gitu. Nah kalau plus ada unek-unek ya belum memaafkan juga sih kalau kayak gitu. Tetapi ketika kita punya, misalnya gini deh, ada orang diperkosa nih, ini saya pakai kasus ekstrim. Apakah perlu orang diperkosa itu mengakrabi orang pemerkosanya? Kayak gitu aja pertanyaannya. Kan nggak diperlukan di situ. Jadi kalau dinyatakan memaafkan, kalau dia udah mengakrabi si pemerkosa, kan nggak benar juga gitu. Ya orang itu boleh saja memaafkan si pemerkosa, tetapi nggak mau lagi dia
dekat, akrab, atau apa dengan si pemerkosa. Ya, walaupun ada juga sih orang yang kemudian karena dia juga udah tahu kemampuan ngadepin pemerkosa segala macam, dia mau punya kesiapan seperti Oprah ya, Oprah Winfrey itu kan Oprah Winfrey itu dia berkisah itu pernah diperkosa pada waktu umur 14 tahun. Kemudian terguncang beberapa minggu, setelah itu dia ngambil keputusan bahwa aku harus menjadi orang yang sukses terlepas aku mengalami kejadian ini. Dan Oprah pernah mengundang itu para pemerkosanya itu di acara Oprah itu. Ya. Nah itu kan butuh sampai seperti Oprah itu ya butuh waktu juga gitu. Nggak tiba-tiba. Baik, Baik, Pak Ustadz silakan. Asep. Eh, saya maafkan tidak harus kepada spianat. Oke, udah dijawab oleh. Saya pahami pemaafan sebentar. Mbak Maya, yang saya pahami pemaafan tidak harus kepada sepengkhianat karena saya pernah dikhianati. Baik, Mbak Maya. Ya. Baik. Nah, Pak Ustadz, Silakan. saya mau nanyanya begini. Sampai misalkan nih ya, kalau menyakitkannya ini secara omongan, ucapan seperti itu. Dan itu selama berturut-turut, misalkan pasangan suami istri ya, misalkan secara ucapan, suaminya menyakiti atau istrinya yang menyakiti secara berturut-turut seperti itu. Kan tadi dibilangnya kita pemaaf dan sebagainya. Itu bagaimana? Berarti kita boleh membela dengan meminta cerai itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya boleh, itu hak Anda. Islam itu sangat apa namanya? Islam itu menghargai yang namanya pernikahan itu adalah bukan untuk babak belur. Pernikahan itu adalah ajang untuk kedua orang saling mendapatkan ragam keberkahan. Karena itu doanya juga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair kan gitu. Nah, barakallahu itu Teddy ini punya kebaikan 5 sebelum nikah. Suaminya punya kebaikan 5 sebelum nikah. Setelah nikah bukan hanya jadi 5 tambah 5 10, tetapi 5 kali 5 berarti bisa membuat 25 kebaikan gara-gara pernikahan. Yang tadinya cuma 5 tambah 5 10. Nah yang ini gara-gara nikah terjadi keburukan. Badan babak belur, tadinya cantik jadi goreng patut gitu kan. Tadinya bahenol jadi apa namanya bonyok. Ya itu kan berarti banyak keburukan kalau kayak gitu. Jadi dalam tema-tema seperti itu jelas apa namanya yang namanya perceraian itu bisa hukumnya nggak semuanya haram. Perceraian dalam rangka yang kayak gitu hukumnya jadi wajib gitu. Nah, jadi kembalilah otomatis berarti kan katakanlah si suaminya selalu omongnya rusak. Berarti kan perlu ada juga upaya diingetin, upaya dakwah terhadap si suami perlu ada, perbaikan perlu ada. Nggak baik-baik juga lihat gitu efeknya kepada diri kita. Kitanya mempunyai kemampuan nggak untuk menjadi tidak terkena efek. Kalau kita menjadi orang yang terkena efek makin lama makin buruk, sementara berpisah membuat diri kita lebih sejahtera, ya berpisah jauh lebih baik gitu di tema-tema itu. Ya jadi sama ya, artinya juga makanya saya sebagai laki-laki ini nih, apalagi ini para peserta laki-lakinya cuma sedikit, ya. Saya seringkali sebagai laki-laki suka sedih kalau ngelihat data di pengadilan agama. Di tahun 2022, orang yang gugat cerai itu hampir 450.000 dikabulkan oleh pengadilan agama. Yang cerai talak, artinya pelakunya laki-laki cuma 150.000. Se-Indonesia nih data se-Indonesia. Berarti apa? Para perempuannya sakti-sakti itu. Nah, setelah saya lihat lagi data-data di dalam pengadilan agamanya, sedih saya sebagai laki-laki. Karena banyak laki-laki yang memang disfungsi. Bukan secara seksual disfungsinya, tetapi disfungsi sebagai menjalankan peran laki-laki. Nggak mampu menjadi pencari nafkah yang baik, nggak mampu menjadi pelindung yang baik, malah jadi abusive terhadap pasangan, abusive terhadap anak. Gitu. Ya wajar kalau para perempuan-perempuan itu melakukan gugat cerai terhadap laki-laki yang seperti itu. Jadi saya seringkali berselorong gitu ya. Di Indonesia itu barangkali tidak diperlukan itu apa namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Yang dibutuhkan saat ini Menteri Pemberdayaan Laki-laki. Karena tadi angka yang digugat cerai itu adalah 3 kali lipat masalahnya. Laki-laki yang mengalami disfungsi dalam peran laki-laki besar. Nah tetapi ini saya titip nih sama ibu-ibu. Khususnya yang bagi punya anak laki-laki. Ajarin anak laki-laki Anda dengan benar sehingga anak-anak Anda yang laki-laki mampu berfungsi sebagai laki-laki, sebagai suami,
sebagai pemimpin, itu berarti titipan lah dari saya. Baik. Baik, Pak Ustadz Asep. Mungkin waktunya sudah selesai ya Pak Ustadz ya. Katanya sampai jam... Ya, insya Allah lah. Jadi saya ini coba baca dulu dari Maya Ranu, yang saya pahami pemaafan tidak harus kepada si pengkhianat. Karena saya pernah dihianati. Betul. Jadi Mbak Maya Ranu nggak perlu datang kepada orang itu. Ngapain datang-datang, enak aja. Anda kalau memaafkan di dalam hati aja udah cukup gitu ya. Yang paling penting, yang tahu Anda udah memaafkan dia cuma Anda aja. Jadi nggak perlu gitu apa namanya Anda ini ya. Baik, demikian yang lainnya ya. Jadi semoga kita tutup aja kajian ini. Ada sebuah kisah ya. Suatu kali jadi barangkali bagi sahabat-sahabat yang pernah ke Raudhoh ya di Madinah, Raudhoh itu kan sebenarnya bagian dari rumah Nabi yang dipakai sholat lah gitu. Dulunya. Nah ini ada nih sahabat Nabi itu yang jumlahnya masih sedikit itu kalau sholat kan tetap aja di situ. Anggap aja misalnya kalau misalnya sajadah itu dikasih nomor, katakanlah baris depan 1 sampai 10, baris 2, 11 sampai 20. Nah ini ada orang yang duduk di baris tertentu, misalnya di baris 5, ini dalam rangka cerita aja. Masih kosong, baris-baris lain udah terisi. Kata Nabi, orang yang biasanya duduk di situ adalah penghuni surga. Wah, karuan aja nih, sahabat-sahabat pada penasaran. Kayaknya orang itu biasa aja, kok jadi penghuni surga? Apa nih yang dilakukan orang ini? Kata sahabat-sahabat. Ya, mereka saling ribut lah gitu ya. Wah, apa nih? Nah, kemudian mereka nih di antara para sahabat ini ngutus satu sahabat yang kira-kira ya mau menjalankan misi terselubung, yaitu melakukan penyelidikan. Nah, si sahabat yang ditugaskan ini pura-pura kemalaman sehingga ada alasan untuk ketuk pintu. Nginaplah dia malam pertama. Selama malam pertama dia nggak tidur di situ, dia lihat-lihat aja gitu ya. Apa sih ini yang dilakukan oleh tuan rumah nih? Sama aja kita kayak yang lain gitu ya. Nah, hari pertama bikin laporan nih kepada yang utus, pada sahabat-sahabat. Biasa aja tuh sama yang kita sini, nggak ada yang berbeda. Coba malam kedua lakukan sama aja. Malam ketiga dilakukan sama aja, nggak ditemukan data-data yang menarik. Pada waktu malam ketiga itulah, pada waktu pagi harinya, waktu mau pamitan, kata si tuan rumah gini, aku kayaknya curiga deh, lu kayaknya pasti nih punya keinginan tertentu nih. Si sahabat itu hanya cerita gini, 4 hari yang lalu Nabi itu mengatakan gitu, makanya aku menyelidiki. Kata dia, ya seperti yang kamu lihat. Yang kulakukan persis saja sama dengan kalian. Tapi barangkali ada yang kulakukan tapi tidak kamu lihat. Yaitu pantang aku tidur di suatu malam sebelum aku memaafkan orang-orang yang menzolimiku di hari itu. Jadi pantang aku tidur malam sebelum aku memaafkan orang-orang yang zolim padaku di hari itu. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadi riadoh kita, bisa menjadi riadoh kita, bisa menjadi latihan kita, bisa menjadi spiritual exercise kita, sehingga kita menjelang tidur, kita bisa tuh reflektif hari ini, siapa, mana yang bikin hati kesel, kemudian munajat kepada Allah, ya Allah, ini ada perasaan kesal dalam diriku, mampukan aku ya Allah melepaskan perasaan kesal ini, dan mampukan aku ya Allah memaafkan orang ini, dan ya Allah, kudoakan orang ini untuk mendapatkan ragam kebaikan. Kira-kira begitu saja. Kalau insya Allah, kalau itu kita lakukan setiap hari, insya Allah hati kita bersih, damai, dan tidur pun nyenyak. Dan semoga kita semuanya adalah bisa masuk ke dalam surganya Allah, antara lain dengan memasuki pintu pemaafan. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Salam untuk sahabat-sahabat di Prancis. Sampaikan salam saya kepada Emmanuel Macron yang belum berkunjung ke daerah Garut untuk ketemu domba Garut.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Zakallah, Pak Ustadz Asep. Mungkin sebagai penutup, Pak Ustadz Asep bisa memberikan doa kepada kita. Baik, sahabat-sahabat Silakan. sekalian, ini kita udah masuk ke minggu kedua Ramadan. Jadi ada salah satu doa, ya. Doa ini saya rasa udah kita ketahui. Allahumma afuwun karim, tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi Allahumma, ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf dan lagi maha mulia. Ya, tuhibul afwa, sangat menyukai orang-orang yang memaaf. Karena itu, ya maafkanlah kami dan muliakanlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Asep, Masya Allah atas ilmunya yang diberikan hari ini. Luar biasa. Saya juga baru tahu kalau sampurasun itu maksudnya sebenarnya salah satunya minta maaf ya. Sunda bagus juga ya Pak Ustadz Asep ya. Iya, iya, iya. Lebih baik kita mengucapkan Assalamualaikum kemudian sampurasun gitu ya Pak Ustadz Asep ya. Sesama Boleh, Sunda ya. boleh, iya. Baik. Baik, Alhamdulillah. Para sahabat, kita sudah sampai pada penghujung acara. Tadi juga Pak Ustadz Asep sudah memberikan kita doa bersama. Mari kita sama-sama menutup kajian dengan doa bersama, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Asep sekali lagi atas ilmunya, wakaf waktunya yang sangat berguna bagi kita. Terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir. Semoga hanya apa namanya, semoga saya jadi belibet nih dari tadi mulutnya hari ini. Beneran hari ini kenapa saya nggak ngerti nih Pak Ustadz. Mulut saya belibet banget hari ini nih. Nah, dimaafkan aja mulutnya, dimaafkan aja. Ya saya maafin mulutnya. Dari pagi saya udah bilang mulut saya belibet bener hari ini. Baik, Pak Ustadz Asep, sekali lagi terima kasih, Jazakallah khairan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Teh Alfi, Mbak Berta, dan juga yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin, bila tadi saya agak banyak kesalahan, bila hari ini mulut saya kurang banyak kompromi dengan otak saya hari ini. Mudah-mudahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Sampai Rabu depan, insya Allah di kajian spesial Ramadan.